540, fase kedua bencana mutasi. Selama mesin dapat dikendalikan dari jarak jauh, keterampilan intrusi virtual dapat merusak data untuk mendapatkan otoritas operasional, mengambil perintah dari mesin. Pesawat ruang angkasa secara alami dimasukkan dalam ruang lingkup. Kesulitan intrusi akan tergantung pada tingkat kecerdasan mesin target. Selain itu, bahkan jika invasi berhasil, mereka akan terus-menerus dilecehkan oleh kecerdasan buatan pihak lawan. Seseorang harus berhasil menembus kecerdasan buatan sebelum mereka dapat mempertahankan otoritas komando. Adapun otoritas operasional, dapat dipahami sebagai berapa banyak perintah yang akan dibuka oleh pengguna. Setelah intrusi pertama berhasil dan data intelijen dari target telah dicatat, intrusi berikutnya akan berkurang dalam kesulitan. Dengan demikian, dalam perang galaksi, mekanika virtual adalah kelas yang paling dibenci. Setiap mekanik yang diserang oleh metode seperti itu akan merasa seolah-olah istri mereka telah dimanfaatkan oleh pria lain, memberi mereka perasaan dikhianati. Kemampuan mekanik virtual ini sangat cocok untuk peperangan luar angkasa. Bahkan, di antara 5 kelas manusia super, mekanik virtual adalah kelas dengan efisiensi tertinggi. Pertahanan firewall pesawat ruang angkasa sangat kuat. Menurut standar Han Xiao, tingkat keberhasilannya tidak tinggi, tetapi memiliki kecerdasan tambahan di sisinya meningkatkan tingkat keberhasilan serta kecepatan intrusi. Rizda adalah bentuk kehidupan AI, dengan kecepatan operasi yang mengejutkan yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan hingga 30 hingga 40%. Di medan perang, Han Xiao mengambil alih kapal penyerang, pertama melepaskan tembakan ke arahnya dan melumpuhkan sistemnya, sebelum memanipulasinya untuk menabrak teman-temannya yang mengelilinginya dan mengganggu formasi mereka. Kekuatan serangan Darkstar melonjak kaget pada pergantian peristiwa yang tak terduga. Mereka awalnya berpikir bahwa Blacklight Steel tidak akan dapat menembus pertahanan mereka, jadi mereka tidak memperhatikan mereka. Tidak disangka mereka benar-benar berhasil memecahkan firewall mereka dan menyerang kapal-kapal serbu mereka. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan ancaman mematikan yang potensial itu. Pasukan pemogokan menugaskan 10 pesawat ruang angkasa untuk terlibat dengan Blacklight Steel, dan sisanya terus menembaki permukaan sementara meregangkan formasi mereka. Reaksi musuh ada dalam harapan Han Xiao. Selama dia berhasil mengalihkan beberapa senjata dari permukaan, lebih banyak waktu bisa dimenangkan untuk mereka. The Blacklight Steel memiliki kemampuan tinggi, dengan kecepatan sebagai keunggulan terbesarnya. Keterampilan manuver Ginet juga sangat baik, memungkinkan mereka untuk selalu menghindari lampu hijau yang saling silang. Ledakan. Di langit, sebuah pesawat ruang angkasa hitam ramping dan halus meliuk ke kiri dan ke kanan di tengah 10 kapal serbu. Cara tercepat untuk menyingkirkan musuh-musuh ini adalah dengan menaiki mereka. Selain mereka yang mengoperasikan kapal, semua orang akan menempati palka, siap untuk menduduki kapal musuh. Han Xiao memerintahkan dengan keras ketika dia mengaktifkan Void Dragon Mechanical Suite-nya. Dia menghubungkan setelan mekaniknya ke Blacklight Steel, dan dengan flash di lengannya, antarmuka intrusi virtual muncul dalam bentuk proyeksi di atas lengannya. Dengan cara ini, ia menghilangkan kebutuhan untuk tetap berada di pesawat ruang angkasa untuk mengoperasikan intrusi virtual, yang memungkinkannya untuk pindah ke lubang palka seperti orang lain. Karena dia adalah bagian penting dari pasukan tempur mereka, Han Xiao harus memanfaatkan dirinya dalam pertempuran. Musuh memiliki 30 kapal penyerang, dan kita tidak dapat tiba tepat waktu jika kita mengganggu mereka satu persatu. Jadi, kita hanya bisa menggunakan cara yang lebih merusak. Sebuah kilatan melintas di mata Han Xiao, dan data yang dimasukkan olehnya juga berubah. Ada banyak bentuk intrusi teknologi virtual. Salah satunya adalah dengan paksa merampok kendali dari pemilik aslinya, yang paling memakan waktu. Selain itu, seseorang juga bisa menggunakan cara yang berbeda untuk merusak data musuh untuk menyembunyikan atau membingungkan. Ini biasanya digunakan untuk infiltrasi tunggal. Adapun bentuk yang paling merusak, itu akan menggunakan virus atau membanjiri sistem dengan sejumlah besar data yang berlebihan untuk menghancurkan kecerdasan target AI, melumpuhkan sebagian besar fungsinya untuk waktu yang singkat. Metode ini adalah yang tercepat, setara dengan mengirim pukulan langsung kepada orang tersebut. Namun, metode yang paling langsung adalah dengan membiarkan sisi seseorang bertarung melawan AI musuh. Untuk seseorang di level Rizda, kapal-kapal penyerang Darkstar bahkan tidak setingkat balita saat menghadapinya. Saat menghadapi AI tipe alat seperti itu yang belum mengembangkan pemikiran independen, dia bisa menghancurkannya dengan lambaian tangannya. Jika seseorang mengibaratkan merampas kendali AI untuk mencuri istri seseorang, maka menghancurkan kecerdasan itu sama dengan melanggar istri pihak lain. Pada tingkat aliran data, Rizda menyerupai bintang tetap, memancarkan panas dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Adapun firewall pada kapal serbu, mereka mirip dengan perisai pada tingkat aliran data, terus-menerus membentuk lubang besar karena ditusuk dan struktur cerdas di dalamnya ditembak dan dilubangi lubang. Hasil pertempuran di dunia data segera tercermin ke dunia material. Dengan rantai suara keras sebagai satu-satunya indikasi, mesin 4 kapal penyerang tiba-tiba macet. Mereka dengan cepat jatuh, perisai mereka berkedip sebelum menghilang sepenuhnya.
Ai dari kapal yang terkena dampak telah jatuh ke dalam kemerosotan, tidak dapat melanjutkan operasi kapal untuk waktu yang singkat. Pilot bergegas untuk kontrol, berusaha untuk beralih ke mode manual selama jatuh bebas. Memang ada banyak waktu untuk beralih ke mode manual sebelum pesawat ruang angkasa jatuh. Namun, Blacklight Steel tiba-tiba menyelam, dan meriam laser mereka mengunci keempat kapal serbu, menembak terus-menerus. Peng peng peng. Armor luar dari 4 kapal serbu meledak terbuka. Pada saat yang sama, mengambil keuntungan dari kecepatannya, Blacklight Steel menyapu 4 kapal serbu yang jatuh bebas, dan palka terbuka untuk melepaskan tentara bayaran. Grapple-grapple di lengan mereka melesat keluar dan mengunci armor kapal-kapal serbu sebelum membuat kontrak dan membiarkan tentara bayaran menyerang musuh. Sementara kapal-kapal Darkstar mungkin telah kehilangan perisai mereka, baju besi pelapisan pada kapal-kapal masih membual sejumlah pertahanan. Sinar dari meriam laser tidak akan bisa meledakkan kapal dengan mudah. Dengan demikian, cara tercepat untuk menghilangkannya adalah dengan menghancurkan kapal dari dalam. Selain itu, selama mereka menaiki kapal musuh, mereka tidak hanya akan mampu meledakkan musuh, mereka juga akan dapat menggunakan kekuatan untuk merebut kendali pesawat ruang angkasa. Ledakan. Tentara bayaran yang menyerang dengan ceroboh menghancurkan bagian dalam pesawat ruang angkasa. Kedipan lampu terus muncul di setiap kapal serbu, dan penjaga di dalam setiap kapal Darkstar sama sekali tidak bisa menghentikannya. Pusat komando masing-masing kapal musnah. Para tentara bayaran dengan cepat mengambil alih setiap pesawat ruang angkasa. Karena AI kapal penyerang telah diubah menjadi idiot oleh Rizda, mustahil bagi mereka untuk memverifikasi otoritas pilot. Para tentara bayaran dengan cepat beralih ke mode manual, mendapatkan hak kontrol atas pesawat ruang angkasa. Dalam sekejap, sisi Han Xiao memperoleh 4 kapal perang lagi. Tim segera menjadi lebih kuat, karena 4 kapal serbu mengarah ke kapal Darkstar lainnya dan melepaskan tembakan. Selama waktu ini, 6 kapal penyerang pengepungan lainnya telah membuat AI mereka lumpuh, dan tentara bayaran bergegas masuk untuk memulai pembunuhan besar-besaran. Pak! Terbang melalui celah dalam baju besi yang dikelilingi oleh api, Han Xiao mendarat di lorong kabin. Sayap mekanik di belakangnya secara otomatis terlipat saat pergelangan tangannya membuang sejumlah besar bola terkompresi. Ketika mereka mendarat, mereka berubah menjadi puluhan binatang mekanik tipe macan tutul serta 2 pelindung. Mereka melepaskan tembakan ke segala arah. Bang bang bang. Laser terbang kemana-mana, meledakkan berbagai bagian dari pesawat ruang angkasa. Bagian dalam pesawat ruang angkasa itu berubah menjadi berantakan, berasap berantakan ketika sekat-sekat itu terpisah. Mengikuti celah ini, mesin berbaris menuju area lain dari pesawat ruang angkasa, membersihkan para penjaga Darkstar. Han Xiao membenturkan tinjunya menjadi 1, dan 2 tinju raksasa mengembang, melingkarkan diri di lengannya. Dia tidak perlu mengikuti lorong-lorong, melainkan hanya menabrak segala sesuatu saat dia berjalan di jalan yang lurus. Dia meninggalkan puing-puing logam bengkok. Dia langsung menuju ke ruang kontrol pesawat ruang angkasa. Lusinan penjaga Darkstar bergegas ke tempat kejadian, menghalangi jalan Han Xiao. Salah satu pemimpin tim berteriak, "Cepat, blokir dia. Jangan!" Bahkan sebelum dia selesai, Han Xiao melambaikan tangannya, lengan mekaniknya mengirim tamparan besar. Hanya tekanan angin yang dihasilkan oleh tangan yang memadamkan semua api di sekitarnya. Sebelum pemimpin tim dapat menyelesaikan kata-katanya, visinya sepenuhnya ditempati oleh telapak logam raksasa Han Xiao. Bang! Suara besar terdengar ketika telapak tangan mekanik raksasa menamparkan pemimpin tim ke dinding pesawat ruang angkasa. Jejak besar bahkan tertinggal di sana. Ketika telapak tangan dilepaskan, hanya beberapa daging residu yang bisa dilihat pada lekukan yang dibuat. Darah berceceran di seluruh titik kontak. Prajurit Darkstar Grade C ini telah terbunuh dalam sedetik, bahkan lebih sederhana daripada menamparkan seekor lalat. Di kapal serang seperti itu, yang terkuat mungkin adalah penjaga Grade C. Elit kelas B dan di atasnya tidak akan muncul di tempat seperti itu. Sisa penjaga memucat, tetapi sebelum mereka bahkan bisa bergerak, Han Xiao membawa telapak tangannya ke depan. Jari-jari kedua tangan raksasa itu menutup bersama ketika kelima jari itu berubah menjadi bor, dan berputar dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Deru. Mata bor menciptakan badai melolong saat berputar. Saat berikutnya, 2 latihan mekanik menyapu tanpa ada yang bisa menghentikannya. Jeritan kesedihan memekakkan telinga, tetapi dalam waktu kurang dari 3 detik, para penjaga yang menghalangi jalannya semua hancur. Ini adalah arti harfiah dari menawarkan hidup seseorang dalam pengorbanan. Darah membasahi lingkungan, mengubah tempat itu menjadi sesuatu yang mirip dengan rumah jagal. Namun, Han Xiao telah lama menjadi akrab dengan gambar seperti itu, dan wajahnya tetap tenang saat dia melangkah maju. Dia tidak akan mudah, dan mereka yang memblokirnya akan segera dibunuh. Tidak ada seorang pun yang cocok dengannya di kapal. Di tengah ledakan dan jeritan kesengsaraan, Han Xiao memulai pembunuhan yang tiada taraf saat ia bergegas ke pusat kendali. Di belakangnya ada serangkaian lubang logam bengkok yang dibuat.
Seluruh perjalanan memakan waktu kurang dari 1 menit, seolah-olah dia telah memasuki sebuah kapal kosong. Dalam waktu singkat, Han Xiao menghancurkan apapun yang bisa bernapas di ruang kontrol dan datang di depan panel operasi, langsung mengambil alih kapal penyerang. Segera, ia menarik kapal untuk mempercepat seperti orang gila, bahkan ketika ia membagi perhatiannya dalam skenario pusing untuk melanjutkan intrusi virtualnya. Untuk menghemat waktu, dia bersiap untuk tidak kembali ke Blacklight Steel, alih-alih mengendarai kapal serbu yang diretas untuk menyerang musuh. Mesin yang sedang membersihkan sisa kapal makhluk hidup dengan cepat datang ke panel kontrol. Mereka berubah kembali menjadi bola terkompresi, secara otomatis pindah ke tangan Han Xiao. Mengambil jeda singkat ini, Han Xiao menatap antar muka misi. Godless Alley adalah misi main storyline, dengan tujuan untuk bertarung melawan Darkstar. Ada beberapa sub-misi, termasuk persyaratan harus menghancurkan pesawat ruang angkasa Darkstar. Ini termasuk armada pembunuh dan pertempuran frontal, yang merupakan tugas hadiah tinggi. Yang termudah di antara mereka adalah Assault Ship Destroyer, yang mengharuskan seseorang untuk menghancurkan 5 kapal serbu Darkstar untuk diselesaikan. Hadiahnya adalah 6.300.000 pengalaman dan 300 Godora Favorability. Tiba-tiba sebuah gagasan muncul di benaknya. Tepat sekali. Misi ini seharusnya menjadi alur cerita utama para pemain, tetapi karena mereka tidak bergabung dengan faksi Godoran, kurasa mereka tidak dapat memicu ini. Petik 2. Sudut mulut Han Xiao tersentak, tetapi ia dengan cepat memfokuskan kembali perhatiannya. Astaga, karena dia berkelahi, dia hanya perlu berkonsentrasi pada pertempuran. Dia seharusnya tidak memikirkan hal-hal sepele seperti para pemain terhambat. Itu hampir membuatnya merasa bersalah. Dia meningkatkan daya dorong mesin, bergegas menuju kapal lain. Seiring jarak yang semakin pendek, lambung pihak lain terus-menerus membesar di bidang penglihatannya sendiri, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas baju besi luar kapal musuh. Ledakan. Kedua kapal penyerang bertabrakan satu sama lain, dan haluan kapal menusuk ke perut kapal penyerang lainnya. Pecahan peluru terbang di semua tempat. Han Xiao mengemudikan pesawat ruang angkasa dari jarak dekat saat dia melepaskan tembakan, meledakkan beberapa lubang di armor. Dia kemudian menghancurkan dinding perjalanannya saat ini untuk terbang keluar, memasuki kapal musuh lainnya untuk sekali lagi memulai putaran pembantaian lagi. Kapal-kapal penyerang Darkstar mulai anjlok satu per satu. Beberapa jatuh ke tanah, sedangkan beberapa diambil alih oleh tentara bayaran dan digunakan untuk melawan musuh-musuh mereka. Bahkan ada beberapa yang meledak di udara. Blackstar Mercenary Group dengan cepat menguasai situasi, mengelilingi kapal-kapal Darkstar yang tersisa. Pada saat yang sama, 6 bangsa dan cagar alam mengamati melalui citra satelit alami. Setelah melihat Blackstar menunjukkan kekuatannya, mereka semua tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan wajah gembira, gelombang kegembiraan mengalir di hati mereka. Perasaan yang bisa diandalkan ini, mirip dengan Blackstar yang menjadi penjaga seluruh planet. Jauh di medan perang yang intens antara armada Godoran dan Darkstar, Nakapo menerima berita bahwa Blackstar telah berhasil memblokir serangan mendadak dan bahkan berusaha melenyapkan mereka. Ekspresi aneh terlihat di wajahnya sebelum alisnya mulai berkerut. Blackstar sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Ini tidak kompatibel dengan intelijen. Petik 2. Mereka telah merumuskan rencana pertempuran mereka berdasarkan intel yang mereka miliki, dan kesalahan intel membuat mereka meremehkan kekuatan musuh-musuh mereka. Dengan demikian, kesalahan besar telah dibuat dalam pengembangan rencana pertempuran mereka, dan keadaan pertempuran itu tidak menguntungkan mereka. Ekspresi Nakapo tidak lagi tenang, dan ekspresi muram bisa terlihat di wajahnya. Blackstar berhasil melindungi planet Aquamarine, dan armada kecil tidak akan banyak berguna. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan, bahkan jika kekuatan serangan mundur, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Armada di bawah komandorku bersatu dengan Godora, dan jika situasi ini berlarut-larut, sangat mungkin bahwa Godora akan mengirim bala bantuan. Petik 2. Setelah merenung selama beberapa detik, Nakapo menyimpulkan. Misi penyergapan telah gagal. Semua pasukan memperhatikan. Hentikan pertempuran dan segera mundur. Petik 2. Mengetahui bahwa dia sudah gagal, Nakapo tidak mau melanjutkan pertempuran dan dengan tegas memerintahkan mundur. Armada Darkstar memisahkan diri dari pertempuran dan mulai mundur. Karena armada Godoran menggunakan peralatan pengacau ruang angkasa, armada Darkstar tidak dapat mempercepat dan melompat ke ruang gelap. Dengan demikian, Darkstar berusaha melepaskan diri dari armada Godoran dan melawan efek peralatan gangguan ruang angkasa dengan peralatan mereka sendiri. Semakin jauh jarak antara mereka dan armada Godoran, semakin mudah bagi mereka untuk menyingkirkan gangguan. Ini berarti bahwa armada Darkstar akan dapat melarikan diri saat mereka menarik jarak tertentu. Wajah Nakapo tanpa ekspresi ketika dia menatap jendela kapal dengan ledakan warna-warni dari medan perang yang tercermin di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Darkstar menderita kerugian dalam misi penyergapan. Memikirkan hal itu, tatapan Nakapo menjadi dingin. Jika dia tahu kekuatan Blackstar, dia tidak akan mencoba untuk meminimalkan kehilangan pasukannya dan akan mengirim seluruh armadanya untuk bertarung dengan garis pertahanan Godora.
Namun, tidak ada jika di dunia ini. Karena hasilnya sudah ditentukan, tidak ada waktu baginya untuk menyesal. Dia hanya bisa menerima kekalahannya. Nakapu menghela nafas dan menenangkan dirinya. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Di atas planet Aquamarine, pertempuran itu dalam kondisi paling intens. Pesawat ruang angkasa yang berada di bawah kendali Black Star Mercenary Group telah mencapai keseimbangan dengan pesawat ruang angkasa musuh dengan daya tembak mereka setara. Ledakan. Sebuah kapal musuh memiliki perisai pelindungnya hancur di bawah tembakan terkonsentrasi, dan setengah dari kapal itu dengan cepat hancur berkeping-keping. Itu kemudian turun ke tanah seperti meteor, menghilang dari mata mereka yang hadir. Ada kurang dari 10 pesawat ruang angkasa Dark Star yang tersisa yang menerima perintah mundur dari Nakapu dan menghela nafas lega ketika mereka buru-buru melarikan diri dari medan perang. Ketika mereka melarikan diri, tentara bayaran mengejar mereka sambil menembak dengan cepat. Misi untuk pasukan penyerang ini seharusnya sangat sederhana. Mereka hanya perlu melayang-layang di ruang angkasa dan terus-menerus menembakkan meriam mereka. Namun, mereka tidak pernah berharap untuk menerima pembalasan dari Black Star Mercenary Group, dan mereka sebenarnya bukan pasangan yang cocok untuk pihak lain. Sementara mereka lebih unggul dalam hal jumlah, pesawat ruang angkasa musuh mereka terlalu tinggi peringkatnya dan bisa menghindari sebagian besar serangan mereka. Lebih jauh lagi, bahkan jika serangan mereka mendarat di kapal musuh, serangan mereka bahkan tidak dapat menghancurkan perisai pelindung. Selain itu, mereka berada di ujung yang kalah ketika datang ke kekuatan super mereka. Selama musuh menaiki kapal mereka, mereka selesai. Dengan kekuatan serangan mereka menderita kerugian besar, mereka tidak ingin tinggal di sana lagi tetapi tidak punya pilihan karena perintah dari atasan mereka. Dapat dikatakan bahwa perintah retret datang tepat waktu. Kami akhirnya mengusir musuh. Melihat gambar satelit, para pemimpin 6 negara sangat gembira. Musuh-musuh datang dengan ganas, dan para Godora yang berkulit keemasan telah meninggalkan mereka. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka sudah selesai, Black Star telah berdiri dan membela planet ini dari musuh yang masuk. Berbagai wilayah hanya mengalami kerusakan minimal dan masih dalam kondisi baik. Hasil ini jauh lebih baik dari apa yang mereka harapkan. Pada saat ini, Han Xiao kembali ke Blacklight Steel. Ginet berbalik, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk merasa puas, dia dicengkeram bahu dan dilemparkan dari kursi pilot ke Sylvia. Ayo! Ginet dan Sylvia dikirim berguling-guling di tanah. Sylvia menggosok kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam. Kepalanya telah dihancurkan oleh Battle Suit Ginet. Ginet menggosok pantatnya, dan sedikit amarah terlihat di wajahnya. Oi, kenapa kamu melemparku? Aku seorang gadis. Tidak bisakah kamu lebih lembut? Petik 2. Han Xiao tidak bisa repot-repot berurusan dengannya dan melepas pakaian mekaniknya sebelum duduk di kursi pilot. Menggosok pergelangan tangannya, dia berkata dengan suara rendah, pertempuran belum berakhir, dan kapal musuh masih dalam pertempuran dengan armada Godora. Kami akan dapat mencapai medan perang dengan cepat dengan kecepatan Blacklight Steel, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi musuh pukulan berat. Beritahu yang lain untuk tetap di planet Aquamarine. Aku akan kembali dengan cepat. Petik 2. Pada saat ini, Herlus baru saja kembali ke Blacklight Steel. Setelah mendengar kata-kata itu ketika dia memasuki pintu, dia berbalik dan melompat keluar tanpa ragu-ragu. Benar-benar lelucon. Dia jelas tidak mau naik pesawat ruang angkasa yang dikemudikan oleh Black Star. Kamu ingin ikut campur dalam pertempuran itu, Ginet terkejut. Kami sudah memblokir musuh, jadi tidak perlu bagi kami untuk berpartisipasi dalam pertempuran langsung. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Kami hanya mengalahkan beberapa pesawat ruang angkasa yang berusaha menyergap kami. Ini bukan kerugian besar bagi Dark Star. Komandan pasukan musuh adalah kuncinya. Karena dia berani menyergap kita, kita harus memberinya pertarungan yang bagus. Petik 2. Targetnya adalah kapal musuh, bukan pesawat ruang angkasa yang melarikan diri. Seperti pepatah lama, jangan mengejar pencuri miskin. Itu berarti bahwa dia seharusnya tidak mengejar musuh tanpa uang. Setidaknya begitulah cara mekanik besar Han memahaminya. Jadi, dia akan mengejar pemimpinnya. Setelah memaparkan kekuatannya, Darkstar pasti akan menyegarkan intel mereka padanya, dan musuh pasti akan datang dengan langkah-langkah untuk menghadapinya di masa depan. Kecuali dia diam-diam bisa menipu gelombang pemain lain, itu tidak mungkin bagi Darkstar untuk menerima kesalahan lain dalam kecerdasan mereka. Dengan demikian, akan lebih baik baginya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Mengalahkan unggulan Darkstar juga merupakan persyaratan misi dalam misi Godless Ally. Han Xiao mengemudikan Blacklight Steel keluar dari atmosfer dan mengunci koordinat medan perang. Itu masih jauh darinya. Menurut informasi dari Godora, sepertinya musuh sedang mundur. Dengan kecepatan dan kemampuan sembunyi-sembunyi Blacklight Steel, dia pasti mampu tiba di medan perang tepat waktu. Momen selanjutnya, Blacklight Steel berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang dari pandangan. Sinar cahaya berhenti agak jauh dari medan perang.
Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka akan berada di wilayah-wilayah gangguan ruang. Medan perang yang kacau tepat di depan mata mereka dengan bola meriam berwarna-warni yang cerah di semua tempat. Rudal homing yang kuat meledak menjadi bola api besar, dan meriam plasma melelehkan perisai pelindung pesawat ruang angkasa. Pertempuran yang hebat, tatapan Han Xiao menyapu melewati radar. Darkstar memang mundur. Pesawat ruang angkasa terbesar di tengah harus menjadi unggulan. Petik 2. Mengunci targetnya, Han Xiao memperkirakan jaraknya. Dia perlu memasuki medan perang agar kapal musuh berada dalam jangkauan pemancar datanya. Selain itu, AI dari kapal musuh pasti akan memiliki pertahanan yang lebih kuat. Nagakin, aku tenang di sisiku. Bagaimana dengan kamu? Petik 2. Dengan transmisi yang terhubung, penampilan Nagakin bisa dilihat. Pesawat ruang angkasa miliknya saat ini menjadi target tembakan musuh dan menghadapi gelombang serangan yang tak ada habisnya. Pesawat ruang angkasa saat ini mencoba yang terbaik untuk menghindari semua serangan yang masuk dan tidak bisa mendekati pesawat ruang angkasa musuh. Bintang hitam, kamu ada di medan perang. Han Xiao mengangguk. Singkatnya, aku bisa menyusup ke AI musuh, jadi aku bersiap untuk menyerang kapal musuh. Jika kamu dapat mendekati musuh, aku akan dapat menonaktifkan beberapa fregat terdekat dan menciptakan kesempatan bagi kamu untuk mengisi daya kapal musuh. Petik 2. Mendengar itu, mata Nagakin berbinar. Baik, ayo lakukan itu. Petik 2. Pada saat yang sama, suara Baret terdengar di komunikator. Kita bisa mencobanya. Armada aku akan mencoba untuk menahan tembakan musuh dan memungkinkan kapal perwira Nagakin untuk mendekati kapal musuh. Petik 2. Berdasarkan penilaiannya, Baret tahu bahwa tidak mungkin menenggelamkan armada Darkstar. Dia baru saja menerima berita tentang pertempuran di planet Aquamarine, jadi dia percaya pada kekuatan Han Xiao. Meskipun dia tidak peduli dengan planet Aquamarine, Baret tidak berani meremehkan dan meragukan kekuatan Han Xiao. Untuk membuat grup tentara bayaran dengan beberapa ketenaran di satelit Starring dalam beberapa tahun, dia secara alami bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Dia pasti memiliki kekuatan untuk mendukung ketenarannya. Wajah Ginet berubah warna setelah mendengar itu. Kami menyerbu ke medan perang. Itu terlalu berisiko. Tembakan meriam berterbangan ke segala arah, dan bahkan aku tidak percaya diri dalam menghindari semua serangan itu. Ini hanya pesawat ruang angkasa kecil, dan satu kesalahan akan menempatkan kita dalam bahaya besar. Petik 2. Keterampilan piloting aku telah diuji melalui waktu. Aku tidak akan membuat kesalahan. Han Xiao mengguncang pergelangan tangannya dan mempercepat sambil berteriak, duduk kencang. Petik 2. The Blacklight Stealth mempercepat dengan cepat dan memotong langsung ke medan perang. Itu berbelok melewati serangan kacau dan berkelok-kelok melalui medan perang melalui bergulir, tiba-tiba berhenti, menyelam, bersepeda di sekitar, dan banyak lagi teknik piloting lainnya. Itu seperti burung hitam lincah yang bebas berkeliaran di medan perang yang kacau, dengan mudah melewati celah dalam cahaya pertempuran yang tak ada habisnya. Pemandangan di luar kapal berputar, dan Ginet buru-buru mengikat dirinya ke kursinya. Pada awalnya, dia takut Han Xiao akan melakukan kesalahan. Setelah memusatkan perhatiannya pada bagian luar untuk sementara waktu, seluruh otaknya tampak berputar, dan wajahnya menjadi benar-benar pucat dengan keinginan untuk muntah kapan saja. Lambatkan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ginet tidak bisa membantu tetapi berteriak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keterampilan piloting Han Xiao lebih unggul daripada miliknya. Keahliannya ini sudah cukup untuk menjadi pilot S dari organisasi manapun. Karena kamu tidak mengemudikan kapal, mengapa kamu perlu melihat dengan jelas? Han Xiao mendecakkan lidahnya. Ginet berbalik, dan matanya membelalak kaget. Dia melihat Han Xiao menggunakan beberapa lengan mekanis yang dikendalikan oleh sarafnya untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa sementara dia mencoba menyusup ke AI kapal musuh. Dia sebenarnya melakukan dua hal sekaligus. Sylvia ketakutan sampai wajahnya memucat. Guru, tolong jangan menjadi pilot yang gegabah. Jangan membuat suara. Aku sibuk. Jangan ganggu aku. Petik 2. Saat Blacklight Stealth memasuki medan perang, armada Darkstar memperhatikan pintu masuk mereka. Dengan satu tampilan, ekspresi Nakapo berubah. Ini adalah pesawat ruang angkasa Blackstar. Kenapa dia ada di sini? Petik 2. Tiba-tiba, Nakapo memikirkan tentang laporan pertempuran dari pasukan penyerang dan meraung, tidak bagus. Dia ada di sini untuk membalas dendam. Semuanya, dengarkan. Jangan biarkan pesawat ruang angkasa hitam itu mendekati kita. Petik 2. Nakapo tidak bisa tidak waspada terhadap kemampuan peretasan Blackstar. Jika dia mendekati kapal mereka, kapal utama mereka mungkin akan disusupi, dan mereka akan dalam bahaya. Armada Darkstar segera mengubah target, dan Blacklight Stealth segera menghadapi tekanan yang lebih besar. Mereka juga mengubah formasi mereka, dan flagship berwarna darah tidak lagi tinggal di tengah formasi tetapi terbang ke arah depan dalam upaya untuk menjauhkan diri dari Han Xiao. Sepertinya mereka telah memperhatikanku, kata Han Xiao dengan cemberut. Tidak ingin aku mendekat.
Tepat pada saat itu, armada Barret memulai pembalasan mereka dan menekan armada Darkstar. Pada saat yang sama, mereka mulai merobek barisan belakang Darkstar untuk menciptakan celah bagi Blacklight Stealth untuk masuk. Mata Han Xiao berbinar, dan dia segera mengarahkan kapalnya ke celah. Dengan keterampilan pilotingnya, bahkan dengan tembakan terfokus dari musuh, dia seperti ikan di air. The Blacklight Stealth adalah pesawat ruang angkasa siluman yang dibuat dengan teknologi Federation of Light, dan kecepatannya jauh lebih unggul dari teknologi Ghidorah dan Darkstar. Sangat disayangkan bahwa Blacklight Stealth tidak memiliki senjata dari Federasi Cahaya. Jika dia memiliki partikel cannon yang dilengkapi, dia akan mampu menembak melalui pertahanan beberapa lusin pesawat ruang angkasa, dan tidak akan perlu melalui kerumitan ini. Ada perbedaan dalam kekuatan meriam partikel, dan itu tergantung pada teknik pengguna dan kaliber sumber energi. Meriam partikel yang digunakan oleh Ghidorah dan Darkstar adalah semua barang biasa di alam semesta. Pada saat yang sama, sinyal peringatan diberikan di kapal musuh. Peringatan. Kapal perang sedang disusupi. Silakan mengambil tindakan yang tepat. Peringatan. Itu. Suara peringatan dari AI kapal perang menjadi derau putih, dan ekspresi Nakapo menjadi gelap. Saat triste. Bersenandung. Tiba-tiba, semua lampu mati, dan mesin kapal perang terhenti. Kecepatan kapal perang anjlok, dan kapal perang Darkstar di belakangnya segera menyusul. Umbulan jatuh ke bagian belakang formasi, dan bahkan saluran komunikasinya terputus. Seluruh kapal perang sangat bergantung pada dukungan AI. Saat AI lumpuh, seluruh kapal perang akan lumpuh. Jika mereka ingin mengemudikan kapal secara manual, kecepatan reaksi mereka tidak bisa mengimbangi AI. Selama virtual mekanik memiliki ruang untuk menunjukkan kemampuannya, dia akan menjadi senjata pembunuh terbesar di seluruh medan perang. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, beberapa suara dentuman bisa terdengar dari luar kapal seolah-olah ada sesuatu yang menggedor tubuh kapal. Namun, dengan AI kapal lumpuh, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi dengan tebakan sederhana, anggota di atas kapal tahu apa yang akan terjadi dan keputusasaan bisa terlihat di wajah mereka. Itu Nagakin. Jari-jari Nakapo gemetar. Dia akhirnya takut. Melihat Nagakin naik ke kapal Darkstar, Han Xiao tahu bahwa kapal musuh sudah selesai. Dengan flagship dalam bahaya, armada Darkstar di depan tidak berbalik untuk memperkuat kawan-kawan mereka. Hampir bisa dipastikan bahwa Nakapo akan berakhir di tangan Nagakin, dan armada Darkstar benar-benar tidak berdaya. Semua perwira tingkat bawah buru-buru mengambil alih komando armada dan mengulangi perintah Nakapo untuk mundur. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan di mana perhatian armada Ghidorah tertarik dengan kapal andalan mereka dan lari untuk hidup mereka. Di sisi lain, pasukan serangan Darkstar juga telah membebaskan diri dari 40 atau lebih kapal perang Ghidorah dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Armada Darkstar meninggalkan flagship mereka dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Hanya andalannya yang tertinggal, jauh di dalam formasi musuh seperti sekelompok anjing pemburu yang mengelilingi serigala yang kesepian. The Blacklight Stealth melayang tidak terlalu jauh, dan Han Xiao tidak ikut bersenang-senang. Dengan Nagakin menyebabkan kehancuran di bagian dalam kapal, tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, dia memperhatikan sesuatu yang lain. Rizda, apakah kamu dapat terhubung ke sistem utama Darkstar melalui AI musuh dan menyusup ke basis data utama Darkstar? Han Xiao membelai dagunya saat dia merenungkan. Semua pesawat ruang angkasa dalam organisasi yang sama biasanya akan menggunakan AI anak dari sistem utama sehingga akan lebih mudah untuk mengelola seluruh pertempuran. Sama seperti bagaimana Philip bertugas mengendalikan 10 atau lebih pesawat ruang angkasa di kelompok tentara bayarannya. Selama pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan duplikat mikrokit Philip, Philip akan dapat membuka saluran operasi baru. AI anak akan terkait dengan AI utama. Biasanya, kapal induk Darkstar akan menggunakan AI utama, dan semua pesawat ruang angkasa anak perusahaan di bawah komandonya akan menggunakan AI anak induk tersebut. Jika mereka dapat melacak rute komunikasi antara kedua sistem, mereka mungkin dapat mengunci posisi induk Darkstar dan menemukan koordinat mereka di alam semesta yang luas. Suara Rizda terdengar seperti seember air dingin. Tidak memungkinkan. Sebelum AI musuh lumpuh, ia memutuskan semua hubungannya dengan sistem utama. Ini adalah cara yang sangat umum untuk mencegah infiltrasi dari musuh. AI dari pesawat ruang angkasa lainnya memeriksa nomor identifikasi dan memastikan bahwa koneksi dipercaya sebelum memungkinkannya untuk terhubung kembali dengan sistem utama. Petik 2. Darkstar masih sangat hati-hati. Han Xiao mengangguk. Ini adalah metode yang sangat sederhana. Jika ada dua pesawat ruang angkasa, A dan B, yang menggunakan AI anak yang sama, saat A memperhatikan bahwa ia telah disusupi, maka secara otomatis akan memutus semua koneksi dengan sistem utama. Itu tidak akan dapat membagikan data apapun dengan sistem utama, dan sistem utama tidak akan dapat menentukan posisi dan status A. Setelah A menyelesaikan masalah infiltrasinya, jika data B-nya berada dalam jangkauannya, AI anak B akan secara otomatis mengevaluasi AI.
Hanya setelah memastikan bahwa aman, B akan mengirim sinyal kembali ke sistem utama dan memungkinkan A untuk terhubung kembali ke sistem utama. Saat ini, flagship yang telah ditinggalkan secara alami memutuskan semua koneksinya, sehingga tidak mungkin untuk menyusup ke sistem utama. Darkstar memanfaatkan sistem seperti itu untuk melindungi koordinat induknya. Mekanik hebat Han bukan satu-satunya peretas mekanik di alam semesta, dan ada banyak di antaranya di seluruh alam semesta. Darkstar perlu menjaga dari titik ini. Sementara dia merasa itu sedikit sia-sia, Han Xiao tidak terlalu kecewa. Jika semudah ini untuk mengunci ke posisi Darkstar, Darkstar akan lama dihancurkan oleh Godora. Meskipun ia tidak butuh waktu lama untuk melumpuhkan kapal musuh, keterampilan peretasan Han Xiao jauh dari kemampuan untuk dengan mudah menyusup ke pesawat ruang angkasa musuh. Rizda adalah asisten pentingnya, dan efisiensi Li Fei ini sangat tinggi. Itu jauh lebih unggul dari Philip dan sangat memperkuat penilaian keterampilan Han Xiao. Sangat disayangkan Rizda adalah orang bebas. AI gratis dan bukan miliknya. Siapa yang tahu kapan dia bisa memperkuat Philip agar sejajar dengan Rizda. Mengelus dagunya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan Rizda untuk membantu menaikkan level Philip. Bagaimanapun, orang yang paling memahami AI adalah AI. Pertumbuhan spesies Rizda akan ditentukan oleh pertukaran data dan peningkatan perangkat lunak satu sama lain. Jika itu masalahnya, Rizda harus dapat membantu Philip mengoptimalkan strukturnya. Ginette dan Sylvia saling menatap. Salah satunya adalah Master Cannon, dan yang lainnya adalah seorang pugilis mekanis. Mendengar seorang mekanik dan makhluk hidup AI berbicara tentang kecerdasan buatan, mereka merasakan peningkatan besar dalam kecerdasan mereka. Sylvia merasa seolah dia telah melupakan sesuatu. Setelah merenung cukup lama, ia menyadari. Dia terlalu sibuk terkejut sebelumnya, dan sudah waktunya baginya untuk muntah sebentar. Setelah menunggu sebentar, Nagakin akhirnya mengirim berita tentang kesuksesannya. Dia telah berhasil mengendalikan kapal musuh. Han Xiao dan Barret keduanya naik ke kapal musuh dan melihat Nagakin di ruang kontrol, bersama dengan sekelompok besar anggota Darkstar yang ditangkap. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Sungguh, perwira Nagakin yang terkenal. Barret sangat gembira. Nagakin melambaikan tangannya dan dengan tenang menjawab, ini bukan jasa aku. Ini semua berkat Black Star. Jika bukan karena dia melumpuhkan pesawat ruang angkasa musuh, tidak mungkin bagiku untuk melepaskan kekuatanku. Dia adalah orang dengan prestasi terbesar. Petik 2. Haha, kamu benar, kata Barret sambil tersenyum. Bintang hitam benar-benar sesuai dengan namanya. Tidak apa, aku tidak berbuat banyak, jawab Han Xiao dengan rendah hati. Setelah percakapan singkat, semua orang mulai bekerja dan menghitung keuntungan dan kerugian mereka. Godora telah kehilangan kurang dari 10 kapal perang dan menghancurkan sejumlah kapal perang musuh yang serupa. Selain itu, mereka mampu menangkap kapal musuh bersama-sama dengan tim komandonya. Mereka akan dapat menginterogasi anggota ini setelah ini dan mencari tahu tentang rencana Darkstar. Bersama-sama dengan Black Star yang mengurus 10 atau lebih kapal perang penyerang yang muncul tiba-tiba, mereka telah mendapatkan jumlah besar dalam pertempuran ini. Setelah menderita banyak kerugian, Godora akhirnya meraih kemenangan. Biro perang akhirnya bisa menghela nafas lega. Nakapu mendongak, dan tatapannya menyapu ruang kendali. Barret, seorang komandan radikal yang telah dipermainkan olehnya dan tidak bisa memasuki pandangannya. Nagakin, seorang anggota tinggi terkenal dari Biro Perang. Meskipun kuat, dia bukanlah faktor penentu dalam pertempuran ini. Akhirnya, tatapan Nakapu mendarat di Han Xiao seperti paku. Ini adalah orang yang telah memutuskan hasil pertempuran. Nakapu merasa bahwa kehilangannya adalah karena meremehkan kekuatan bintang hitam. Jika bukan karena masalah dengan intel mereka, pasukan penyerang akan dengan mudah menyergap planet Aquamarine dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia akan bisa melarikan diri juga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditangkap. Satu kesalahan membuat kita harus bertempur, mata Nakapu menjadi redup. Dia tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk kembali. Dalam 3 menit terakhir pelarian armada Darkstar, hilangnya kapal utama mereka dan berita tentang Nakapu ditangkap dengan cepat dikirim kembali ke markas Darkstar. Ini adalah pertama kalinya mereka menderita kerugian dalam misi penyergapan, dan perhatian eselon atas segera ditarik. Seluruh pertempuran tidak terlalu lama, dan eselon atas di markas besar dengan cepat memahami situasinya. Pada saat ini, yang tertinggi dalam komando yang hadir adalah wakil pemimpin Darkstar, doyen lain yang sama berpengalamannya dengan Anur. Namanya Degulish, dan dia adalah individu yang keras dengan gengsi besar. Bintang hitam lagi. Degulish mengerutkan kening dengan nada tidak puas. Setelah insiden dengan Anur, Darkstar memendam permusuhan besar terhadap Han Xiao, tetapi karena itu adalah inti dari misi mereka, mereka tidak membalas dendam. Setelah semua, Han Xiao memiliki Floating Dragon sebagai dukungannya, dan Darkstar tidak mau memprovokasi Ames. Adegan sebuah kapal induk Darkstar yang hancur berkeping-keping oleh sebuah pulau masih tertanam dalam benak mereka. Tapi sekarang, Darkstar sekali lagi menghalangi rencana mereka. Degulish bukan orang yang dikomposisikan sebagai pemimpin Darkstar,
Sekarang setelah pemimpin mereka secara pribadi melakukan misi rahasia, dialah yang bertanggung jawab atas markas. Selain itu, gayanya selalu sangat agresif. Dia memprovokasi kita berulang-ulang, dan sudah waktunya bagi kita untuk membantunya memahami keberadaan seperti apa yang dia provokasi. Aku ingin membuatnya membayar harga atas kesalahannya, kata Degulish dengan suara rendah. Ah, bukankah dia ingin melindungi tanah kelahirannya? Kirimkan 2 induk Darkstar dan hancurkan planet Aquamarine. Petik 2. Wakil pemimpin, ini tidak sejalan dengan rencana kami. Kita seharusnya tidak menghancurkan planet bencana, kata penanggung jawab Intel. Aku ingat Ember menyarankan bahwa kita harus menyingkirkan Black Star terlepas dari biaya, dan kata-katanya masuk akal. Kami memiliki lebih dari 10 planet bencana, dan menghancurkan satu planet yang tidak akan memengaruhi gambaran besarnya, jawab Degulish. Jika Ember ada di sana, dia pasti akan mengangkat kedua tangannya setuju. Sayang sekali ia tidak hadir di pertemuan ini. Lebih tepatnya, sebagian besar eselon atas tidak hadir dalam pertemuan karena mereka semua menjalankan berbagai misi. Sementara menyergap planet bencana tampaknya menjadi satu-satunya misi Darkstar di permukaan, sejumlah besar eselon atas mereka keluar dalam misi secara rahasia. Orang yang bertanggung jawab atas Intel menggelengkan kepalanya. Ini dengan dasar bahwa kita akan dapat membunuhnya. Jika tidak, kita hanya akan menyia-nyiakan kapal kita. Dia memiliki Blacklight Stealth yang didapatnya dari siapa yang tahu di mana, dan ini adalah pesawat ruang angkasa berkualitas tinggi dari Federasi Cahaya. Tidak mungkin bagi kita untuk menangkapnya. Petik 2. Degulish mengerutkan kening. Dia bisa berlari, tetapi planet Aquamarine tidak akan bisa melarikan diri. Orang yang bertanggung jawab atas Intel menggelengkan kepalanya. Jika planet Aquamarine adalah kelemahannya, itu akan sia-sia untuk menghancurkannya. Percuma, apa pendapatmu? Petik 2. Black Star hanyalah tentara bayaran. Menurut pengamatan aku, dia selalu menentang kami entah karena Godora mempekerjakannya atau karena kami mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Tentu saja, aku tidak berusaha berbicara atas namanya. Apapun alasannya, ia masih harus membayar harganya. Masalahnya adalah, jika kita menghancurkan satu-satunya kelemahannya, dia tidak akan memiliki kekhawatiran lagi dan akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan kita. Dia bahkan mungkin mencari bantuan dari Ames, dan ini bukan untuk keuntungan kita. Petik 2. Sejak kapan kita takut pada orang lain? Degulish berkata dengan nada dingin. Aku dapat dengan mudah menghancurkan standar Mechanic of Black Star dengan mengepalkan tangan aku. Jadi, bagaimana dengan Kaisar Naga? Apakah dia bisa menemukan kita? Petik 2. Maksud aku adalah, karena Black Star melindungi planet Aquamarine, itu artinya dia peduli dengan planet ini, kata penanggung jawab Intel dengan mata menyipit. Akan sangat mudah bagi kita untuk menghancurkan planet Aquamarine. Mengapa kami tidak menggunakan ini sebagai pegangan untuk mengancamnya saat diperlukan? Dia kemudian akan merasakan penyesalan sejati dan bahkan mungkin dipaksa bekerja untuk kita. Petik 2. Ketika Degulish mendengar itu, ekspresinya berubah dan merasa bahwa kata-kata itu masuk akal. Bawahanku akan terus mengumpulkan berita tentang Black Star. Black Star adalah bawahan Kaisar Naga, dan kita mungkin bisa mencapai hasil yang tidak terduga dengan memanfaatkannya. Tim tersembunyi yang ditinggalkan di planet Aquamarine telah memantau tindakannya. Sementara radar Godoran dapat menggunakan metode pelacakan dalam jarak tertentu, tim yang disembunyikan mematikan mesin pesawat ruang angkasa mereka, dan mereka hanya mempertahankan fungsi sembunyi-sembunyi mereka. Selama mereka tidak menyalakan mesin mereka, mereka tidak akan diekspos. Aku siap untuk mengatur mata-mata di Black Star Mercenary Group. Mereka hanya sekelompok tentara bayaran. Selama kita membayar harganya, tidak ada yang namanya kesetiaan. Kami akan menanam beberapa mata-mata di dalam kelompok mereka dan memantau semua tindakannya. Petik 2. Kegagalan misi serangan mereka seperti percikan yang menyebabkan Darkstar menaruh perhatian mereka pada Han Xiao. Karena mereka tidak bisa bertarung langsung, mereka akan menggunakan metode mereka dalam gelap. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak metode di lengan baju mereka. Setelah berpikir sejenak, Degulish akhirnya mengangguk. Lakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Aku sarankan kamu tidak menyerang planet Aquamarine dalam waktu dekat. Seperti yang kamu katakan, itu hanya satu planet bencana, dan itu tidak akan mempengaruhi gambaran besarnya. Selain itu, kita harus membayar harga yang besar jika kita ingin menyerang planet Aquamarine dengan Black Star, jadi kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Petik 2. Ketika semua orang kembali ke planet Aquamarine, Blacklight Stealth mendarat di Sanctuary. Pada saat ini, 9 pesawat ruang angkasa serangan Darkstar diparkir di Sanctuary. Ini adalah pesawat ruang angkasa baru yang telah ditangkap tentara bayaran. Dari 30 pesawat ruang angkasa Darkstar yang telah menyerang, sebagian dari mereka telah hancur, dan kurang dari 10 pesawat ruang angkasa berhasil melarikan diri. Grup Black Star Mercenary telah menangkap semua pesawat ruang angkasa yang tersisa. Sementara semuanya rusak dalam satu atau lain cara, semua pesawat ruang angkasa masih memiliki fungsi dasar mereka. Han Xiao sedang dalam suasana hati yang menyenangkan.
9 pesawat ruang angkasa serangan berukuran kecil adalah panen yang bagus. Jika dia menghitung sesuai dengan biayanya, pesawat ruang angkasa ini akan bernilai lebih dari 1 juta enas. Daerah yang paling berharga dari pesawat ruang angkasa ini adalah inti energi, mesin, perisai pelindung, dan meriam partikel mereka. Mengambil semua ini, nilai pesawat ruang angkasa akan berkurang seperlima dari nilai aslinya. Jika inti dari pesawat ruang angkasa yang jatuh mendarat tidak hancur, beberapa bahan dan suku cadang bisa diselamatkan, yang akan menjadi keuntungan yang tidak terduga. Misi penyergapan ini tidak menghasilkan banyak kerugian bagi Han Xiao tetapi memungkinkannya untuk mendapatkan jumlah uang yang rapi sebagai gantinya. Dengan pesawat ruang angkasa serbu itu, daya tembak armadanya akan sangat meningkat. Han Xiao sangat gembira dan berharap orang-orang dari Darkstar datang lebih sering dan memberinya kesempatan untuk memperluas armadanya. Tepat ketika Han Xiao siap naik ke kapal untuk memeriksa pesawat ruang angkasa, Barret juga mendarat. Berjalan, mata Barret menyapu sekeliling. Mengangguk dengan serius, dia berkata, Black Star, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Orang-orangku akan datang dan mengambil rampasan perang ini. Sulit bagi kamu semua kali ini. Petik 2. Langkah kaki Han Xiao berhenti tiba-tiba, dan dia melihat ekspresi percaya diri Barret dengan cemberut. Apa? Han Xiao terkejut dan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Semua pesawat ruang angkasa penyerangan ini jelas merupakan rampasan perangnya. Mengapa Barret tiba-tiba menginginkannya? Beberapa tebakan melintas di kepalanya, tapi dia dengan cepat menghilangkan semuanya. Hanya beberapa pesawat ruang angkasa berukuran kecil tidak cukup untuk membuat Godora tertarik. Mungkinkah Barret menginginkan pesawat ruang angkasa ini meningkatkan kemampuan bertarungnya? Namun, itu sepertinya juga tidak mungkin. Menurut bagaimana Barret berperilaku ketika mereka bertarung bersama, sementara Barret tidak bisa diganggu tentang planet Aquamarine, Barret menunjukkan rasa hormat yang mendasar terhadapnya. Paling tidak, Barret tidak akan terlibat konflik dengannya karena rampasan perang kecil ini. Wajah Barret sangat tenang dan tidak tampak bersalah sama sekali. Han Xiao tidak bisa membantu tetapi menekankan. Apakah kamu yakin bahwa pesawat ruang angkasa serbu ini adalah rampasan perang kamu? Mengapa aku ingat bahwa aku adalah orang yang menembak mereka? Petik 2. Memang benar begitu. Barret mengangguk. Menurut prosedur yang dicatat, semua kerugian yang diderita oleh Darkstar di planet-planet bencana akan menjadi rampasan perang Godora. Ini adalah persyaratan paling mendasar bagi kita untuk melindungi planet-planet bencana. Petik 2. Prosedur. Oh, ini adalah aturan yang ditetapkan Biro Perang. Kamu ingin aku mengikuti aturan yang ditetapkan Godora? Dengan cemberut, Han Xiao berkata, kalian menyerah di planet Aquamarine pada saat yang paling kritis, mengakibatkan pesawat ruang angkasa serangan musuh memasuki atmosfer. Pada akhirnya, akulah yang mengalahkan musuh. Petik 2. Barret menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak menyerah. Kami hanya memberikan tekanan pada pasukan musuh. Bagaimanapun, sudah terlambat bagi kami untuk mengirim bala bantuan, dan kami hanya membuat keputusan yang paling tepat di medan perang yang terus berubah. Jika bukan karena armada aku yang berselisih dengan sebagian besar armada Darkstar, kamu akan menghadapi musuh berkali-kali dari ukuran kamu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kita mengerahkan kekuatan yang lebih besar dalam pertempuran ini. Aku harap kamu mau bekerja sama dengan aku. Petik 2. Han Xiao menyipitkan matanya. Memang, tanpa armada Godora menghadapi musuh, dia harus menghadapi lebih dari sekedar kekuatan serangan kecil, dan itu akan sulit baginya untuk mencapai kemenangan saat ini. Bagi Godora untuk melindungi planet-planet, mereka secara alami tidak ingin melakukan apa-apa, dan semua rampasan perang yang diperoleh planet bencana harus diberikan kepada mereka. Sementara itu terdengar logis di permukaan, dia hanya harus mengikuti apa yang disebut prosedur yang ditetapkan oleh Godora jika dia adalah seorang bawahan di bawah rezim planet Aquamarine. Namun, ketika Han Xiao melindungi planet Aquamarine, ia adalah entitas yang independen, dan aturan Godora tidak akan bisa mengaturnya. Tidak mungkin baginya untuk patuh, dan tidak perlu baginya untuk bersikap patuh juga. Sepertinya ada sesuatu yang tidak jelas tentangmu. Aku adalah kepala kelompok mercenari dan tim lapangan naga terapung. Aku bukan bagian dari rezim planet terbelakang yang dapat kamu pesan sesuai keinginan. Mata Han Xiao berkilau dingin, dan dia berkata perlahan, apa hakmu untuk memerintahku? Petik 2. Wajah Barret menjadi gelap, dan dia menatap Han Xiao. Ini adalah konflik kepentingan, dan kedua belah pihak saling melotot, menolak untuk menyerah. Sementara Barret ingin bersikap tegas, dia tidak memiliki kemampuan untuk memerintah bintang hitam yang terkenal itu. Bagaimanapun, status Han Xiao jauh lebih tinggi daripada statusnya di alam semesta. Han Xiao adalah seorang perwira terkenal di bawah naga terapung sementara dia adalah seorang komandan biasa di Biro Perang Godora. Situasi di sana dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Para tentara bayaran, prajurit Godoran, dan pemain semuanya berkumpul di sekitar. Terutama para pemain yang sudah menyalakan fitur rekaman mereka dengan Bun Hit Dog berdiri di bagian paling depan. Apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, Nagakin berjalan setelah memperhatikan keributan.
Barret dengan tak berdaya menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia tidak merasa bahwa dia salah dan hanya memanen rampasan perang sesuai prosedur. Siapa yang akan mengira Han Xiao tidak akan menerima permintaannya dan berakhir dengan dia? Sekarang Nagakin yang berperingkat tinggi telah tiba, dia akan mendapat lebih banyak dukungan, dan Barret menghela napas lega. Namun, di luar harapannya, Nagakin meraung kesal setelah mendengar apa yang terjadi. Barret, apakah kamu idiot? Ah, Barret tertegun. Jika bukan karena Black Star bergabung dalam pertempuran, kita hanya akan bisa menyaksikan armada Dark Star melarikan diri dari kita. Menurutmu siapa yang membantu kami menangkap kapal Dark Star? Nagakin meraung pada Barret. Pangkatnya lebih tinggi, jadi dia punya hak untuk menegur Barret. Ketika Barret menolak untuk mendengarkan perintahnya sebelumnya, Nagakin sudah tidak puas dengannya. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Status dan kekuatan Black Star tidak dapat diperkirakan. Nagakin tidak mau merusak hubungannya dengan Black Star karena sesuatu yang begitu kecil. Statusnya lebih tinggi daripada Barret, dan dengan dia mewakili Godora dalam menegur Barret, itu memberikan jalan keluar dari kebuntuan ini. Barret awalnya berpikir bahwa Nagakin akan membantunya mengucapkan sepatah kata, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Nagakin akan berdiri di sisi Black Star. Dia segera depresi tetapi tidak bisa mengganggu Nagakin. Setelah dimarahi, Nagakin memandang Han Xiao dan berkata, ini salah paham. Kurasa begitu. Han Xiao terkekeh. Kamu dapat menangani rampasan perang seperti yang kamu inginkan, dan kami tidak akan ikut campur. Godora tidak akan pernah menganiaya teman-teman kita. Nagakin mengangguk dan menyeret Barret pergi. Dengan badai mini diselesaikan, semua orang di sekitarnya menghela nafas lega. Jika dua pelindung pecah dalam perkelahian, mereka semua pasti akan merasa cemas. Mata Han Xiao menyipit ketika dia menyaksikan para Godoran pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian memanggil sesama tentara bayaran untuk memasuki kapal serbu dan memeriksa kerusakan. Seseorang hanya akan mendapatkan rasa hormat dengan kekuatan yang cukup. Jika dia menjadi individu biasa hari ini tanpa ketenaran, Nagakin tidak akan berbicara untuknya. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas tentang Han Xiao. Dia tidak merasa bersyukur terhadap Nagakin karena acara hari ini. Semua Godoran itu sama saja. Mereka biasanya tinggi di atas dan akan bertindak sesuai dengan situasi, takut akan yang kuat tetapi mengintimidasi yang lemah. Faktanya, mayoritas peradaban adalah seperti itu, jadi tidak ada yang aneh. Sikap Nagakin hari ini membuktikan bahwa tindakannya akhirnya memberinya status yang Godora akan perlakukan dengan serius. Han Xiao tidak akan bangga karena ini tetapi akan tetap tenang seperti biasanya. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, semua orang akan mengambil inisiatif untuk memberinya penghormatan yang layak dia dapatkan. Konflik kecil yang terjadi di sana dengan cepat menyebar ke 6 negara melalui berbagai saluran. Ketika eselon atas dari 6 bangsa menyaksikan penghormatan bahwa Godora memberi Han Xiao dan memikirkan status mereka sendiri, mereka yakin bahwa janji mereka sebelumnya kepada Black Star adalah keputusan yang tepat. Di forum, beberapa pemain bertanya-tanya tentang seluruh pertempuran dan berhasil menciptakan kembali pertempuran. Mereka tentu saja tidak menyukai Dark Star, yang menyebabkan mereka mengalami penurunan dalam kemajuan misi storyline utama mereka, dan bahkan lebih tidak puas dengan Godora, yang telah meninggalkan mereka pada saat yang kritis. Hanya kinerja Han Xiao yang tidak mengecewakan para pemain. Tidak hanya dia mampu mengalahkan musuh, dia bahkan berhasil menangkap kapal musuh. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa dia sendirian membalikkan seluruh pertempuran, dia jelas merupakan kontributor besar terhadap hasil pertempuran. Para pemain selalu merasa niat baik terhadap Han Xiao, dan bersama dengan posting forum ini, semua niat baik mereka meningkat lebih jauh. Orang-orang dengan getaran yang dapat diandalkan seperti dia selalu populer. Bersama dengan karismanya, citra publik yang baik, dan penampilan yang ramah, Han Xiao yakin bahwa dia akan mampu menarik banyak penggemar wanita saat ini. Sebenarnya, dia tidak akan keberatan jika para penggemarnya juga pria yang tidak sopan. Selama mereka adalah penggemar, dia tidak akan menolak mereka. Namun, ini tidak menghasilkan lebih banyak pemain yang ingin bergabung dengan Black Star Mercenary Group. Sejak awal, hampir semua orang ingin bergabung dengan Black Star Mercenary Group. Setelah beroperasi untuk jangka waktu yang begitu lama, seluruh pasar pemain planet Aquamarine cukup banyak milik Han Xiao. Dia hanya perlu terus meningkatkan niat baik yang dirasakan para pemain terhadapnya. Jika dia ingin jalan pemain lain, dia harus membuka pasar lain, dan tentu saja bukan waktunya untuk itu. Ketika para pemain mengobrol dengan gembira di forum, Han Xiao memeriksa interior 9 kapal penyerang. Para tentara bayaran terlalu antusias dalam serangan mereka, dan interior pesawat ruang angkasa rusak parah. Selain itu, sistem AI juga harus diganti dan serangkaian pemeliharaan dilakukan sebelum pesawat ruang angkasa dapat digunakan. Untungnya, berbagai pesawat ruang angkasa yang jatuh mendarat di planet Aquamarine adalah bahan berharga, jadi Han Xiao tidak perlu membeli suku cadang pengganti. Pesawat ruang angkasa yang hancur tersebar di hampir setengah planet ini. Beberapa jatuh ke laut sementara yang lain jatuh di bumi.
Melalui radar pesawat ruang angkasa, lokasi pesawat ruang angkasa itu dapat ditemukan. Han Xiao mengirim sebagian tentara bayarannya untuk menyelamatkan semua pesawat ruang angkasa. Dalam 2 atau 3 hari yang singkat, dia akan dapat memulihkan semua reruntuhan. Han Xiao tidak mengikuti tentara bayaran untuk mengambil tindakan. Setelah meningkatkan kelasnya menjadi hacker mekanik, ia dapat menggabungkan beberapa cetak biru yang berharga. Karena itu, dia tetap tinggal di Sanctuary dan mulai membangun mesin-mesin baru. Setelah penyergapan ini, Darkstar tidak akan menyerang planet Aquamarine lagi dalam jangka pendek, dan dia seharusnya bisa bersantai untuk sementara waktu. Di benua Andrea, di alamat lama organisasi Germinal. Belum lama berselang, sebuah meteor telah mendarat dari langit dan menghanguskan seluruh bumi. Pada saat yang sama, ngarai sepanjang 100 meter telah diciptakan. Ketika debu mereda, satu-satunya yang tertinggal hanyalah tumpukan reruntuhan. Itu adalah pesawat ruang angkasa Darkstar yang telah ditembak jatuh oleh kelompok tentara bayaran. Kerangka duduk tidak terlalu jauh dari lokasi pendaratan, yang berdiri perlahan, berjalan tidak stabil menuju reruntuhan. Sumber mutasi yang melekat pada vertebra cervix dapat merasakan reaksi energi yang kuat dari puing-puing. Itu adalah inti energi dari pesawat ruang angkasa. Radiasi dari organisasi Germinal sebagian besar telah diserap oleh sumber mutation, dan pesawat ruang angkasa yang hancur itu seperti kue yang jatuh dari langit. Kerangka itu naik ke kokpit pesawat ruang angkasa dan menemukan inti energi bocor melalui indranya. Tentakel hitam seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari sumber mutasi dan melilit inti energi pesawat ruang angkasa seperti laba-laba yang akan melahap mangsanya. Seluruh ruang di sekitar kawasan menjadi terdistorsi, dan energi murni mulai meresap ke dalam sumber mutasi. Tentakel mulai membengkak dan menyusut kembali karena menyerap energi murni. Inti energi dari pesawat ruang angkasa mengandung sejumlah besar bahan bakar. Ketika sumber mutasi mulai menyedot semua energi, bahan bakar dari inti energi dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, kecepatan di mana sumber mutasi menyedot energi juga mempercepat. Dari sumber mutasi nampaknya terdengar suara detak jantung. Inti energi mengeluarkan desas-desus terakhir dan terdiam. Cahaya itu mulai memudar dan menghilang. Sumber mutasi menarik semua tentakelnya, dan kerangka itu tetap berada di tanah. Tiba-tiba, sumber mutasi mulai mengeluarkan sejumlah besar zat lengket hitam. Zat lengket itu sangat tebal, tetapi tampaknya memiliki minyak yang licin. Setelah melepaskan zat lengket ini selama setengah hari sampai zat lengket menutupi seluruh ruangan, perilaku aneh ini berhenti. Saat berikutnya, semua zat lengket yang telah ditembakkan mulai mengalir ke arah kerangka di tengah ruangan seolah-olah itu hidup. Ketika bagian terakhir dari substansi lengket naik ke kerangka itu sudah terlihat sangat berbeda. Itu bukan lagi rak tulang tetapi telah berubah menjadi tubuh manusia yang hitam. Zat lengket itu tampaknya telah membentuk daging dan otot-otot tubuh, dan tubuh itu tampak sangat kekar. Fitur wajah mulai terbentuk, mata, hidung, mulut, dan telinga berkeliaran di sekitar wajah selama beberapa waktu sebelum menemukan tempat yang tepat. Jika Han Xiao ada di sini, dia akan menyadari bahwa penampilan sosok itu terlihat seperti pemimpin organisasi Germinal. Tepat sebelum dia cacat. Monster itu membuka mulutnya dan mengerang tak bisa dipahami. Untuk berpikir bahwa itu bahkan memiliki pita suara. Setelah menyerap sejumlah besar energi, pertumbuhan sumber mutasi telah meroket. Sumber mutasi tidak lagi diperlukan untuk mengubah semua energi yang diserapnya dan dapat mengendalikan sebagian untuk melalui pembelahan sel. Dengan demikian, tumpukan kecil sumber mutasi itu mampu memuntahkan seluruh ruangan yang penuh zat lengket. Sumber mutasi dapat menikmati indera banyak binatang dan memahami struktur berbagai bentuk kehidupan. Dengan kerangka sebagai alasnya, ia mampu menciptakan kembali tubuh manusia. Monster ini tidak lintah ke tubuh manusia tetapi mensimulasikan tubuh manusia. Terlepas dari seluruh tubuhnya yang hitam dan kurangnya karakteristik seksual, itu tidak berbeda dari tubuh biasa. Sumber mutasi terbungkus jauh di dalam tubuh yang disimulasikan. Tubuh yang disimulasikan menundukkan kepalanya dan mengamati tubuhnya melalui matanya sambil menyentuh seluruh tubuhnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ia dapat berbagi indera semua yang terinfeksi, ia sekarang dapat mengendalikan tubuhnya sendiri, dan ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Mau tidak mau dia punya perasaan aneh. Kebebasan. Kecerdasan sumber mutasi semula hanya beroperasi dari naluri, tetapi pikirannya mulai terbentuk ketika ia memandang dunia di sekitarnya. Seperti seorang anak berusia 3 tahun yang tiba-tiba memiliki ingatan, dunia di depannya tampak sangat berbeda. Udara, tangan, tubuh. Tubuh yang disimulasikan mengeluarkan suara yang nyaris tak terdengar, dan melalui banyak indera bersama yang dimilikinya, gelombang besar ingatan membanjiri kepalanya, dan rasa lelah dengan cepat menyerangnya. Tubuh yang disimulasikan berjalan keluar dari kokpit. Melihat ke suatu arah, sosoknya menghilang di cakrawala. Di wilayah lain planet Aquamarine, pasukan Darkstar yang tersembunyi mendeteksi peningkatan cepat dalam tingkat energi dari sumber mutasi. Semua anggota tertegun. Jurnal informasi mereka telah mencatat keadaan seperti itu.
Ini menunjukkan bahwa sumber mutasi telah menyerap energi hingga mencapai titik jenuh dan memulai tahap evolusi berikutnya. Sumber mutasi telah berkembang jauh lebih awal daripada dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya. Beberapa hari kemudian, kakak Volga yang lebih tua menguap dan dengan santai memainkan kartu. Dia kemudian memandang Herlus dan bertanya, "Oi, berapa lama lagi kita akan tinggal di planet terbelakang ini?" Pada saat ini, kelompok tentara bayaran sedang bermain kartu dan mengobrol di aula utama. Setelah mendengar pertanyaan itu, mereka semua berbalik untuk melihat Herlus. Kita hanya bisa meninggalkan tempat ini setelah berurusan dengan masalah di planet ini. Ini bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan, Herlus menggelengkan kepalanya tak berdaya. Semua orang kemudian melihat ke arah sebuah pabrik militer di luar jendela. Itu adalah ruang modifikasi mesin Han Xiao. Pada saat ini, Han Xiao sedang memperbaiki kapal penyerang yang baru saja mereka peroleh. Para tentara bayaran sudah tinggal di planet Aquamarine selama lebih dari sebulan. Selain memilih pemain baru, mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, dan mereka semua sangat bosan. Dengan pemandangan tentara bayaran galaksi ini, mereka secara alami menemukan hiburan yang terletak di planet Aquamarine sangat membosankan. Selain bermain kartu, beberapa dari mereka merasa seolah-olah tubuh mereka berkarat. Jika misi mereka saat ini mendapat hadiah, mungkin sebagian besar dari mereka masih bisa menanggung kebosanan ini. Namun, ini adalah perintah Black Star, dan mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya sambil menunggu masalah ini diselesaikan. Setelah kegagalan serangan sebelumnya, Darkstar tidak mengirim orang lain ke planet Aquamarine lagi seolah-olah mereka waspada terhadap kekuatan gabungan Black Star dan armada Godoran. Tetapi dari waktu ke waktu, berita tentang planet bencana lainnya yang disergap dapat didengar. Ketika Godora mengirim lebih banyak bala bantuan ke planet bencana lainnya, penyergapan Darkstar biasanya tidak efektif. Sama seperti planet Aquamarine, ada hampir 300 pesawat ruang angkasa menunggu perintah mereka di luar atmosfer planet Aquamarine, dan ini adalah sama bahkan di sekitar planet bencana lainnya. Namun, saat ukuran armada Darkstar bertambah besar, mereka juga memberikan tekanan kepada pasukan Godoran. Godora harus membagi pasukan mereka untuk melindungi lebih dari 10 planet bencana. Armada mereka tersebar tipis, dan prajurit mereka tidak cukup. Namun, Darkstar tidak memiliki batasan seperti itu, jadi mereka mengadakan inisiatif. Seluruh sistem bintang Garton seperti jurang penderitaan. Di sisi lain, planet Aquamarine berhasil mengalahkan musuh setelah menderita serangan. Dengan demikian, kemampuan mereka untuk mengatasi musibah itu cukup baik, dan 6 bangsa makmur. Di pabrik militer, mendering. Beberapa robot pelayan mini memanjat naik turun tubuh pesawat ruang angkasa sambil berusaha memperbaiki baju besi luar pesawat ruang angkasa. Percikan api terlihat terbang di sekitar, dan suara palu bergema tanpa akhir. Han Xiao mengendalikan lengan mekanik yang besar, dan itu berubah menjadi berbagai jenis alat untuk memperbaiki kerusakan pesawat ruang angkasa. Selain membantunya dalam pertempuran, lengan mekanik besar ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa besar. Seolah-olah dia memiliki tangan besar yang bisa dikontrol seperti anggota tubuhnya sendiri. Reruntuhan pesawat ruang angkasa yang telah dikumpulkan tentara bayaran membawanya cukup bahan. Karena itu, dia mulai memperbaiki pesawat ruang angkasa yang telah dia tangkap, dan dia sekitar 80% selesai. Sementara memperbaiki pesawat ruang angkasa itu hanya memberinya sedikit pengalaman, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Han Xiao menghentikan tindakannya dan berkata, "Periksa kerusakan." Memulai pemeriksaan sistem. Tingkat kerusakan pesawat ruang angkasa adalah 0%, sistem AI kapal telah diubah menjadi Philip. Selain memperbaiki kapal-kapal penyerangan, Han Xiao juga telah menciptakan beberapa mesin halus yang dapat meningkatkan keterampilan peretasannya. Ini memperkuat kecepatan kalkulasi Philip, dan Rizda juga merestrukturisasi struktur kalkulasi Philip, memungkinkan Philip menjadi 3 kali lebih efisien daripada sebelumnya. Mesin-mesin di bawah kendali Philip menjadi jauh lebih efisien, dan itu juga memungkinkan keterampilan peretasannya naik ke tingkat lain. Philip masih jauh dari Rizda, tetapi memperkuat dan merawat AI sendiri adalah pekerjaan jangka panjang dari seorang peretas mekanik. Pada saat yang sama, ia akan dapat menerima banyak manfaat dari melakukannya. Pesawat ruang angkasa terakhir telah diperbaiki, dan itu dapat digunakan secara normal. Han Xiao mengangguk puas. Memberikan perintah, semua bot perbaikan mulai berkemas sendiri. Pada saat ini, Black Star Mercenary Group terutama menggunakan pesawat ruang angkasa yang disewa. 9 pesawat ruang angkasa serbu ini akan mampu menambah daya tembak mereka dan sepenuhnya miliknya. Setelah minum seteguk air, Han Xiao mengeluarkan komunikatornya dan mulai menelusuri portal grup tentara bayaran karena kebiasaan. Ukuran kelompok tentara bayaran sudah beberapa ratus kali lebih besar daripada sebelum mereka kembali ke planet Aquamarine. Setelah periode operasi ini, ada lebih dari 100.000 pemain yang dia pekerjakan, dan jumlah ini meningkat dari hari ke hari. Mereka adalah kelompok tentara bayaran yang super besar. Sementara para pemain tidak cukup kuat saat ini,
kecepatan di mana para pemain bisa tumbuh berarti mereka semua penuh dengan potensi. Setelah memasuki alam semesta, aku akan dapat memberi mereka banyak sekali misi dan sumber daya. Pada saat yang sama, mereka juga akan memberi aku jumlah kekayaan yang tak ada habisnya. Jumlah pemain yang banyak akan memungkinkan grup bintang hitam mercenari aku untuk mengambil langkah maju, dan nama tim lapangan Floating Dragon akan sangat dihormati. Petik 2. Berpikir tentang kekuatan beberapa ratus ribu tentara bayaran, Han Xiao tidak bisa membantu tetapi berharap untuk itu. Karena bencana mutasi, kelompok tentara bayarannya perlu tetap di planet Aquamarine sementara. Mereka saat ini mengumpulkan kekuatan mereka, dan kekuatan sejati mereka akan muncul ketika mereka memasuki kembali alam semesta begitu bencana mutasi diatasi. Han Xiao selalu memperhatikan tindakan Darkstar. Dia sedang menunggu Darkstar untuk melakukan tahap selanjutnya dari rencana mereka karena itu akan menjadi waktu terbaik baginya untuk menyerahkan sumber mutasi di tangannya. Setelah meninggalkan pabrik militer, Han Xiao berjalan menuju ruang konferensi. Menurut jadwal, hari ini adalah hari bagi Godora untuk mengadakan konferensi dengan semua eselon atas santuari untuk membahas upaya bantuan bencana mereka. Pertemuan seperti itu akan diadakan setiap beberapa hari sekali, dan dia sudah terbiasa. Datang ke ruang konferensi, Bennett, Nagakin, dan yang lainnya sudah tiba lama. Setelah Han Xiao duduk, beberapa pemimpin kemudian memulai diskusi tentang upaya bantuan bencana mereka. Karena Han Xiao tidak peduli dengan topik itu, dia tidak mengganggu pembicaraan mereka. Setelah setengah jam, mereka akhirnya mengubah topik pembicaraan, dan Nagakin berkata, Godora menemui jalan buntu dengan Darkstar. Musuh terus menyergap planet-planet bencana, dan Biro Perang telah mengirimkan bala bantuan tanpa akhir. Kedua kekuatan itu sangat cocok. Petik 2. Setelah mendengar itu, Han Xiao berkata, kedengarannya tidak bagus. Kami tidak tahu berapa armada di bawah komando Darkstar, tetapi kami harus menyebarkan pasukan kami untuk melindungi planet-planet bencana, jawab Nagakin tanpa daya. Kekuatan kami benar-benar kurang. Ini adalah skema Darkstar untuk memaksa kita membagi kekuatan kita. Sementara pertempuran saat ini adalah jalan buntu, selama Darkstar bersedia mengirimkan mayoritas pasukan mereka untuk menyerang planet bencana, tidak mungkin bagi kita untuk memblokir mereka. Dengan demikian, situasinya tidak baik. Petik 2. Apakah kalian punya cara untuk menghadapinya? Ya, Nagakin mengangguk. Sehubungan dengan pasukan kita yang tersebar tipis dan jaraknya jauh, Biro Perang memutuskan untuk mendirikan stasiun orbit kuantum layout militer. Ini akan diatur dalam waktu beberapa hari. Petik 2. Apa itu? Tanya Bennett ragu. Han Xiao berpikir sejenak sebelum berkata, kamu bisa memperlakukannya seperti portal transportasi untuk penggunaan militer. Stasiun lompatan kuantum orbit militer adalah senjata strategis selama pertempuran intergalaksi. Dalam rentang tertentu, ia dapat mengunci koordinat dua wilayah berbeda dan membuat saluran transportasi antara kedua lokasi. Itu akan memungkinkan armada yang jauh dari satu sama lain dengan cepat memperkuat sekutu mereka. Stasiun ini seperti benteng ruang angkasa yang besar, dan persyaratan teknis untuk membangunnya sangat tinggi. Hanya peradaban maju yang tahu bagaimana membangun Stargate yang stabil yang dapat membangunnya. Stasiun loncatan kuantum orbit militer Godora telah dibeli dari peradaban maju di dalam cincin bintang hancur dan sangat berharga. Untuk membangun stasiun layout kuantum orbit militer, koordinat transportasi dari berbagai lokasi harus ditambahkan dengan benar, dan stasiun layout kuantum orbit militer perlu ditempatkan di tengah-tengah koordinat ini. Itu seperti tengah-tengah jaring laba-laba dengan jaringnya menyebar jauh dan luas. Dengan fasilitas ini, Godora akan dapat menutupi kelemahannya karena armadanya tersebar di berbagai planet bencana. Armada ini akan dapat saling membantu, dan jika ada planet yang diserang, bala bantuan akan dapat tiba dalam 2 hingga 3 menit. Dengan demikian, penyergapan Darkstar tidak akan lagi menjadi ancaman bagi mereka. Karena Biro Perang bersedia menggunakan senjata strategis ini, itu berarti bahwa mereka tidak ingin berada di pihak pasif. Han Xiao mengerutkan kening dan berkata, ini adalah senjata strategis yang mahal, dan Darkstar pasti akan menyerang stasiun. Musuh pasti akan melakukannya. Nagakin tidak khawatir. Karena Biro Perang berani menggunakan stasiun, itu secara alami berarti bahwa mereka akan mengatur perlindungan yang memadai untuk stasiun. Dapat dikatakan bahwa mereka bahkan telah memahami inisiatif. Bahkan jika keberadaan Darkstar tidak bisa dilacak, mereka pasti akan menyerang stasiun. Dengan demikian, mereka akan dapat memahami tindakan musuh dan membuat persiapan. Kilatan bisa dilihat di mata Han Xiao, dan dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Godora belum benar-benar cemas. Sementara penyergapan Darkstar telah mengakibatkan beberapa kerugian bagi Godora, yang paling menderita adalah planet-planet bencana. Yayasan Godora tidak terguncang, dan para Godoran berpikir bahwa mereka masih dapat mengendalikan situasi. Namun, dia tahu bahwa Darkstar tidak akan dengan mudah ditangani. Dengan penampilan stasiun, Darkstar harus pindah ke langkah selanjutnya dari rencana mereka. Tepat ketika Nagakin ingin mengatakan sesuatu yang lain, keributan terdengar dari luar dari jauh.
Saat berikutnya, keributan itu tumbuh semakin besar saat mendekati mereka. Seperti tsunami, keributan meliput seluruh santuari. Ledakan. Tanah mulai bergetar, dan jendela bisa terlihat gemetar sedikit dari keributan. Bennett berdiri dengan wajah penuh keraguan. Apa yang terjadi? Bennett dengan tergesa-gesa memutar layar di ruang konferensi, dan gambar-gambar dari berbagai lokasi di santuari ditampilkan. Tempat kudus yang telah dalam keadaan tertib berada dalam kekacauan total, dan bencana mutasi telah meledak sekali lagi. Bahkan para pengungsi yang telah disuntik dengan penekan mulai bertindak. Situasi di bagian luar Suaka bahkan lebih buruk, dan bahkan para penjaga Suaka mulai jatuh sakit. Tanpa ada yang menjaga keamanan, ketenangan yang telah terbentuk melalui kesulitan besar runtuh. Jutaan orang berubah menjadi kejam, dan suara mereka membanjiri santuari seperti tsunami. Meremas, meraung, berkelahi. Terlepas dari pertempuran yang berantakan, mayoritas dari mereka berlarian dengan gila-gilaan, dan mereka mencoba melarikan diri dari tempat suci. Seolah-olah santuari adalah lokasi yang menakutkan, dan mereka ingin melarikan diri keluar. Mereka yang melarikan diri membentuk jalan panjang, dan mereka menyerbu keluar dari tempat suci ke segala arah. Ada beberapa yang jatuh ke tanah dan langsung ditelan oleh kerumunan yang tak ada habisnya. Para pemain benar-benar tercengang. Sangat cepat, beberapa dari mereka menyadari bahwa kemajuan misi dari misi, Mutation Disaster mereka telah jatuh dengan cepat. Ini. Kekacauan yang mendadak ini bahkan mengejutkan Bennett dan Nagakin. Tatapan Han Xiao berubah dingin, dan dia berdiri dengan ekspresi serius. Ini adalah tahap kedua. Fase pertama bencana mutasi adalah ledakan tidak teratur di seluruh planet. Itu menandakan pertama kali sumber mutasi mengendalikan kekuatannya. Gejala pertama dari fase kedua adalah semua individu yang terinfeksi bertindak bersama-sama. Dibandingkan dengan fase pertama, sumber mutasi tidak akan dibatasi dengan mengendalikan individu biasa. Tentara elit tertentu dan supers yang lebih lemah juga bisa menjadi sasaran kontrolnya. Perubahan yang paling jelas adalah fakta bahwa individu yang terinfeksi tidak lagi bertindak secara acak tetapi bertindak seolah-olah mereka memiliki tujuan. Perilaku objektif dari individu yang terinfeksi adalah tanda pertama dari sumber mutasi mendapatkan kecerdasan. Dibandingkan dengan kekacauan pada fase pertama, pelarian semua pengungsi adalah karena kendali sumber mutasi. Agar sumber mutasi memerintahkan semua pengungsi untuk melarikan diri, mungkin tidak ingin orang-orang yang terinfeksi ini berkumpul bersama. Selain itu, mungkin telah mendeteksi bahwa seseorang telah berusaha membantu orang-orang yang terinfeksi ini lepas dari genggamannya. Dengan demikian, ia ingin membuat orang yang terinfeksi jauh dari tempat ini. Kepada sumber mutasi, setiap orang yang terinfeksi adalah organ indera, kata Han Xiao dengan kerutan. Dalam kehidupan sebelumnya, hal serupa juga terjadi. Sementara tidak ada penjelasan resmi yang diberikan, berbagai pemain telah datang dengan kesimpulan dan kesimpulan mereka. Dengan demikian, ia dapat menebak pemikiran dari sumber mutasi. Satu-satunya masalah adalah, fase kedua telah pecah jauh lebih awal daripada di kehidupan sebelumnya. Itu mungkin karena kesempatan acak, atau mungkin juga karena efek kupu-kupu, Han Xiao berpikir dalam hati. Karena tindakannya, ada banyak peristiwa yang berkembang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan situasi seperti itu, dan Han Xiao dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat shock. Sementara itu di luar harapannya, dia tidak menjadi benar-benar bingung. Berjalan keluar dari ruang konferensi, keributan di luar menjadi lebih besar dan lebih besar. Han Xiao segera mengirim semua tentara bayaran dan para pemain di bawahnya. Hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah mengendalikan semua orang yang terinfeksi. Dengan bencana mutasi pada fase kedua, kekuatan sumber mutasi akan lebih kuat, dan penekan asli yang mereka berikan kepada orang-orang yang terinfeksi ini sekarang membutuhkan 3 kali dosis. Secara alami mereka tidak memiliki cukup obat, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah dengan paksa menundukkan para pengungsi yang terinfeksi. Tempat kudus dan Bodora menjadi sibuk, dan para pemain semua menerima misi baru. Melihat kemajuan misi dari storyline utama jatuh, tidak ada dari mereka yang berani menunda dan segera mulai bekerja. Dibandingkan dengan puluhan juta pengungsi di santuari, jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak tinggi. Bersama dengan para pemain, hanya ada 1 juta atau lebih. Namun, karena semua pemain adalah supers, tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menundukkan 10 individu biasa sekaligus. Para pengungsi terdekat luar mulai melarikan diri ke segala arah seperti lingkaran yang berkembang. Pesawat ruang angkasa pada siaga semua lepas landas segera dan terbang menuju tepi terluar lingkaran sambil menembakkan gelombang getaran berbentuk donat berwarna putih. Cincin berwarna putih menyapu kerumunan, dan para pengungsi semua jatuh ke tanah, tersentak tak sadarkan diri. Karena dia tahu bahwa akan ada fase ledakan selama bencana mutasi, Han Xiao telah mengatur langkah-langkah yang sesuai untuk menghadapinya. Dia telah melengkapi semua pesawat ruang angkasa dengan meriam getaran skala besar.
Sementara efek dari canon segetaran ini sangat lemah dan tidak bisa membingungkan peringkat C Super bahkan setengah detik, itu tepat untuk berurusan dengan individu biasa. Itu akan mengejutkan mereka secara tidak sadar dan tidak membahayakan hidup mereka. Karena dia memiliki langkah-langkah ini di lengan bajunya, Han Xiao tidak khawatir tentang jumlah pengungsi yang dia simpan di santuari. Bahkan jika mereka semua jatuh sakit pada saat yang sama, dia yakin bahwa dia akan dapat mengurangi kerugian seminimal mungkin. Sebaliknya, mungkin lebih nyaman baginya untuk mengumpulkan mereka semua. Beberapa pesawat ruang angkasa menyentak para pengungsi tidak sadar dari lingkaran dalam keluar dan bekerja sama dengan para pemain untuk membersihkan para pengungsi terdekat pusat sebelum membersihkan para pengungsi di luar. Para pengungsi di lingkaran terluar lolos dari yang terjauh, tetapi Han Xiao tidak bisa memulai dengan mengetuk mereka sampai pingsan karena mereka akan diinjak-injak oleh orang-orang di belakang mereka. Kakak! Lengan mekanis tiba-tiba terbentang, dan Han Xiao melesat melintasi tembok kota. Melihat keributan di luar, para pengungsi berlari seperti gelombang hitam naik dan turun saat mereka berlari keluar, menendang awan debu besar. Mengambil komunikator untuk menghubungi pesawat ruang angkasa lain dari 6 bangsa, adegan yang ditunjukkan pada komunikator itu serupa. Tidak hanya di santuari, seluruh 6 negara juga skenario yang sama. Dengan bencana mutasi menyebar dengan cepat, itu berarti bahwa tekanan dari upaya bantuan bencana mereka juga akan lebih besar. Oh, bahkan jika Darkstar tidak datang untuk menyergap kita, situasi di planet Aquamarine tidak terlalu optimis. Planet Aquamarine mungkin adalah planet pertama yang telah mencapai fase kedua dari bencana mutasi di antara semua planet bencana. Tetapi dengan bantuan aku, tempat perlindungan berbeda di planet Aquamarine dan 6 bangsa harus memiliki langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kekacauan ini. Itu harus lebih baik daripada jalan cerita dalam kehidupan aku sebelumnya setidaknya. Han Xiao menghitung kerugian di hatinya. Jika sumber mutasi tidak memiliki kesadaran sebelum ini dan hanya bertindak berdasarkan insting, dari fase kedua dan seterusnya, itu akan menjadi lawan dengan target dan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Selanjutnya, sumber mutasi akan tumbuh lebih cepat setelah fase kedua. Syukurlah, sudah waktunya bagi aku untuk menyerahkan sumber mutasi asli di tangan aku kepada Godora. Selama Godora mampu merumuskan obat penawar dan senjata yang tepat untuk berurusan dengan sumber mutasi, bencana mutasi akan terpecahkan. Mata Han Xiao berbinar. Matahari terbenam di kejauhan, dan langit malam berwarna oranye. Kekacauan di Suaka mulai mereda, dan setelah menghabiskan beberapa jam, mayoritas pengungsi akhirnya ditundukkan. Mereka yang lolos dari jarak terjauh telah berhasil berlari beberapa puluh mil, tetapi syukurlah, Suaka itu berada di hutan belantara tanpa ada tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Jadi, tidak mungkin bagi para pengungsi untuk lolos dari deteksi pesawat ruang angkasa. Di sekitar 10 mil, para pengungsi tersebar di seluruh tanah. Beberapa pemain bergerak sesuai dengan misi yang dikeluarkan oleh santuari untuk menyuntikkan para penjaga santuari dengan 3 kali dosis biasa sehingga mereka akan dapat meningkatkan tenaga mereka. Semua yang lain mengurus kekacauan besar ini tetapi membawa semua pengungsi yang tersebar kembali ke santuari. Di tembok kota, Bennett memiliki ekspresi serius ketika dia bertanya kepada asistennya, bagaimana kerugian kita. Asistennya menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, menunjukkan bahwa mereka belum dihitung. Loses kerugian santuari adalah yang terendah, potong Han Xiao. 6 negara masih berusaha untuk memadamkan kekacauan, dan mereka hampir selesai. Setidaknya itu bukan skenario terburuk. Bennett menghela nafas lega. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Bencana mutasi telah berkembang, dan kita akan menghadapi situasi yang bahkan lebih berbahaya setelah ini. Belum lagi apakah penekan masih akan efektif setelah ini, hanya kemampuan sumber mutasi untuk mengendalikan orang yang terinfeksi akan menjadi bahaya terbesar. Kami telah menangkap begitu banyak organ inderanya, dan sangat mungkin untuk mengendalikan sekelompok hewan untuk menyerang santuari atau 6 bangsa. Ia juga dapat memilih untuk mengendalikan individu yang terinfeksi untuk menciptakan kehancuran dan menyerang fasilitas kami dari dalam. Petik 2. Mendengar itu, wajah Bennett berubah menjadi gelap, dan dia merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Dia bukan orang yang terlalu rendah hati, tapi dia jelas bahwa tanpa Han Xiao ada di sekitar, tidak mungkin bagi penduduk asli planet Aquamarine untuk mengatasi bencana sendiri. Apa yang kamu siapkan untuk lakukan? Tidak ada. Han Xiao mengangkat busurnya. Tentara bayaran di bawah tanggung jawabku sangat bosan, dan gelombang buas tidak akan menjadi masalah besar. Kami akan mengamati situasi pertama untuk masalah lainnya. Kamu harus berusaha beradaptasi dengan situasi baru dengan cepat. Petik 2. Aku mengerti. Bennett mengangguk. Mungkin saja sumber mutasi bersembunyi di bawah tanah atau di lautan. Basis data radar juga tidak memiliki catatan fluktuasi sumber mutasi, dan sulit untuk menemukannya. Mencoba mencarinya tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Karena keunikan sumber mutasi, sebelum memiliki obat untuk itu, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Sumber mutasi mampu menyerap energi dan mampu menyerap sebagian besar serangan sebagai pupuk untuk pertumbuhannya, menjadikan serangan biasa sama sekali tidak berguna melawannya. Selain itu, ia dapat membelah dengan cepat dan sangat sulit ditangkap.
Saat ini, Han Xiao tidak ingin berurusan dengan sumber mutasi secara pribadi karena itu terlalu menjijikkan dan tidak dalam kepentingannya. Selain memberi Godora sakit kepala sehingga ia bisa menuai beberapa manfaat, ada alasan lain. Bencana mutasi adalah pesona pelindung sementara. Jika bencana mutasi ditumpas di planet Aquamarine, dia tidak akan bisa memprediksi apa langkah selanjutnya dari Darkstar. Musuh mungkin memilih untuk menghancurkan planet Aquamarine secara langsung. Meskipun tidak ada yang perlu ditakuti karena dia dapat dengan mudah pergi, tidak mungkin baginya untuk memasukkan planet Aquamarine ke dalam sakunya dan membawanya bersamanya untuk melarikan diri. Satu-satunya yang memiliki kemampuan seperti itu mungkin adalah 3 peradaban universal yang hebat atau di luar super sekelas A yang memiliki kemampuan khusus. Setelah mengesampingkan pikirannya, Han Xiao mengumpulkan bawahannya, dan tatapannya menyapu mereka semua. Dengan suara berat, dia berkata, menurut perkiraan aku, mungkin ada gelombang besar dalam beberapa hari mendatang. Bawa beberapa orang untuk berpatroli di daerah itu. Saat ada tanda-tanda binatang berkumpul bersama, hancurkan mereka lebih awal dan jangan biarkan binatang itu mendekati santuari. Petik 2. Wajah semua orang cerah. Setelah menganggur selama berhari-hari, mereka akhirnya melakukan sesuatu. Orang yang paling bahagia pastilah Harmon. Membawa kapak besarnya, dia berkata dengan suara kasar, aku suka berburu. Setelah berpikir sejenak, Han Xiao menambahkan, benar, ambil Inhumans yang baru saja bergabung untuk pelatihan. Jangan biarkan mereka terlalu bosan di santuari. Petik 2. Mayoritas pemain saat ini tinggal di santuari. Sementara itu bukan karena mereka dipaksa, misi bantuan bencana yang berulang setiap hari akan membuat mereka bosan juga. Terlepas dari uji coba seleksi harian, tidak ada banyak kesempatan bagi mereka untuk bertarung. Mereka yang sudah berada di Black Star Mercenary Group secara alami tidak dapat bergabung dengan persidangan seleksi dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pertempuran sama sekali. Dengan demikian, kemungkinan mereka juga sangat bosan. Selama fase kedua dari Mutation Disaster, serangan dari gelombang buas pasti akan lebih sering, dan itu adalah kesempatan terbaik bagi para pemain untuk pergi keluar dan berburu beberapa binatang buas. Mereka akan bisa mengeluarkan uap sementara membiarkan kelompok tentara bayaran, yang beberapa ratus kali lebih besar, untuk membangun beberapa ikatan. Selain itu, jika mereka tidak melawan monster, para pemain tidak akan membutuhkan peralatan. Di beberapa lokasi di planet Aquamarine, sosok hitam duduk bersila di sebuah gua seperti patung. Setelah beberapa lama, mata putihnya yang murni berputar. Menjebak, organ inderaku, menjengkelkan. Tubuh yang disimulasikan mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Itu hanya mendapatkan tubuh ini beberapa hari sebelumnya, dan masih belum bisa berbicara dengan lancar. Setelah mendapatkan tubuh yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, sumber mutasi merasakan kebebasan. Sementara itu bisa berbagi indera individu yang terinfeksi dan bahkan mengendalikan mereka sampai batas tertentu, itu hanya mampu memiliki kontrol absolut dari tubuh yang disimulasikan. Beberapa saat yang lalu, sumber mutasi telah berevolusi dengan sukses, meskipun ia bahkan tidak tahu tentang evolusinya sendiri dan hanya merasakan inderanya terhadap organ indera menjadi lebih jelas. Setiap individu yang terinfeksi adalah organ indera di mata sumber mutasi. Individu yang terinfeksi seperti bagian tubuh manusia yang berbeda, dan sumber mutasi memperlakukan mereka seperti bagian dari tubuhnya. Ketika ia tidak bisa bergerak di masa kanak-kanaknya, ia hanya bisa memahami dunia melalui organ indera ini. Saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan banyak organ inderanya terjebak di beberapa lokasi yang berbeda. Tepat ketika ia ingin memerintahkan organ sensoriknya untuk menyebar dan tidak berkumpul bersama, ia melihat para pengungsi ditekan oleh Han Xiao dan yang lainnya. Karena itu, ia segera memahami situasinya. Mereka adalah musuhku. Mereka merusak organ indera aku. Dalam pemikiran asli sumber mutasi, tidak ada kebenaran atau kejahatan atau rasa standar moral. Itu tidak memiliki banyak akal sehat juga dan hanya memiliki naluri dasar makhluk hidup. Bahkan bisa dianggap sangat murni. Bagi sumber mutasi, tindakan menekan para pengungsi sama dengan mengendalikan organ inderanya. Rasanya seperti anggota tubuhnya dibatasi tanpa bisa bergerak sedikitpun. Dengan organ-organ sensorik, ini dikumpulkan bersama, ia tidak dapat memahami dunia di sekitarnya. Selain itu, beberapa organ sensorik telah disuntikkan dengan semacam zat, memutuskan hubungannya dengan organ sensorik. Itu mirip dengan membutakannya atau membuatnya tuli. Jadi, itu sangat tidak menyenangkan. Nalurinya mengatakan bahwa jika ia diserang, ia harus membalas. Klaster bintang Colton terdiri dari banyak sistem bintang yang berbeda, dan wilayah Godora berada di sistem bintang Gavin. Dari peta bintang, Godora terletak di barat daya klaster bintang Colton dan berbagi perbatasan dengan 3 sistem bintang lainnya. The Found Star System, yang dikendalikan oleh Holystone dan Black Raven, peradaban Hood dikendalikan oleh sistem Star Skywalker, dan Hyde Star System, yang tidak memiliki partai penguasa dominan. Hyde Star System berada dalam kondisi konflik, dan peradaban tingkat tinggi setempat belum muncul.
Perkembangannya tidak dapat dibandingkan dengan sistem bintang yang diperintah oleh sebuah peradaban, tetapi seluruh sistem bintang memiliki sumber daya yang melimpah. Baik itu planet penambangan atau planet energi, ada sumber daya yang cukup untuk bertahan selama ribuan tahun. Lokasi geografis Haide cukup istimewa karena terhubung ke wilayah 6 peradaban kelas tinggi yang berbeda. Di mata peradaban kelas tinggi itu, Haide tidak diragukan lagi adalah sepotong daging yang gemuk. Terlepas dari apakah itu karena sumber daya mereka atau lokasi yang strategis, ini adalah wilayah yang harus mereka perjuangkan. 6 peradaban kelas tinggi memperluas wilayah mereka, dan masing-masing menduduki bagian Haide. Haide tidak berada di bawah kendali peradaban apapun, dan 6 peradaban kelas tinggi memperlakukan Haide sebagai tanah baru untuk ditaklukkan. Mereka membagi Haide, tetapi karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang perbatasan divisi, konflik sangat umum di antara 6 peradaban. Haide adalah poin penting di antara Departemen Urusan Luar Negeri dari 6 peradaban, dan tidak ada dari mereka yang mau mengambil langkah mundur. Dari 6 peradaban yang mencoba mengiris Haide Star System, Godora dan peradaban Hut dimasukkan. Karena kedua peradaban ini memiliki perbatasan yang sama, konflik antara kedua peradaban tersebut sangat hebat. Tepat ketika berita tentang bencana mutasi dalam sistem bintang Garton menyebar dengan cepat, peradaban Hut menyambut seorang pengunjung istimewa. Di sebuah planet yang terisolasi tanpa penghuni, sebuah pesawat ruang angkasa kecil mendarat di ladang hitam. Pintu palka ke pesawat ruang angkasa terbuka, dan pemimpin Darkstar menggambar pola di tanah dengan jarinya dengan santai sambil menunggu orang yang dia hubungi. Siu. Tidak terlalu lama kemudian, lengkingan nyaring bisa terdengar, dan sebuah pesawat ruang angkasa mendarat dari langit. Seorang pria berpakaian elegan berjalan turun dari pesawat ruang angkasa dengan lusinan penjaga mengikuti di belakangnya. Pemimpin Darkstar mendongak, dan puluhan lampu melayang di langit. Lampu-lampu itu adalah armada pelindung dari orang yang akan dia temui. Orang di depannya adalah utusan yang telah dikirim untuk berkomunikasi dengannya. Pemimpin Darkstar telah menghubungi peradaban Hut dan mengatur pertemuan ini. Utusan Hut itu melambaikan tangannya agar para pengawalnya mundur dan berjalan ke depan sendirian. Setelah mengukur pemimpin Darkstar, dia berkata, "Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani memasuki sistem Star Skywalker tanpa laki-laki. Apakah kamu tidak takut aku akan menangkap kamu dan menyerahkan kamu ke Godora?" Petik 2. Aku datang sendirian untuk menunjukkan ketulusanku, dan kamu pasti tidak akan berurusan denganku, jawab pemimpin Darkstar tanpa jejak ketakutan. Kehadiran Darkstar mampu membuat Godora sibuk, dan musuh dari musuhku adalah temanku. Baiklah, aku juga tahu bahwa reputasi Darkstar buruk, dan Hut pasti tidak akan mau memiliki hubungan dengan kami. Namun, tidak ada yang akan mengatakan tidak pada manfaatnya pasti. Petik 2. Orang yang percaya diri biasanya mati karena rasa percaya dirinya, kata utusan Hut tanpa ekspresi. Karena kamu bersedia bertemu denganku, itu berarti kamu tertarik dengan apa yang aku katakan. Aku akan langsung ke intinya. Kekacauan yang diciptakan Darkstar akan menarik elit utama Godora, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk merebut wilayah di Haide. Selama kedua peradaban itu tidak pecah dalam perang habis-habisan, perjanjian damai bisa masuk neraka. Petik 2. Kamu ingin meminjam kekuatan kami untuk memberi tekanan pada Godora dari luar dan pada gilirannya membantu kalian. Utusan Hut itu berkata dengan dingin. Kamu terlalu memikirkan kondisi yang kamu angkat. Hadapi Godora dalam pertempuran hanya untuk sedikit wilayah itu. Risikonya terlalu besar. Peradaban kelas-kelas terbintang di satelit Star Ring tidak akan mengizinkan kami untuk melanggar aturan. Jika kita menarik perhatian 3 peradaban besar, segalanya akan menjadi lebih buruk. Era perang sudah berakhir, dan segalanya tidak semudah yang kamu katakan. Petik 2. Sebuah peradaban tanpa ambisi tidak memiliki masa depan, kata pemimpin Darkstar dengan tenang. Situasi di galaksi sudah diperbaiki. Jika kamu tidak memikirkan cara untuk memanjat, kamu akan selamanya menjadi mainan untuk orang-orang di atas kamu dalam rantai makanan. Bahkan jika semua orang menyembunyikan taring mereka, tidak ada peradaban yang benar-benar akan menerima nasib mereka. Jalan di depan akan semakin sempit, dan tidak mungkin untuk menghindari persaingan. Hanya saja peradaban yang sah akan memastikan bahwa yang kalah tidak akan kehilangan segalanya. Setiap menit, ratusan atau ribuan pertempuran terjadi di seluruh alam semesta, dan kamu lebih jelas tentang ini daripada aku. Sampai batas tertentu, ada persetujuan diam-diam terhadap perang hingga tingkat tertentu. Hanya orang idiot yang percaya bahwa selembar kertas mampu menghapus semua bentuk konflik. Selain tunduk pada kekuatan dari 3 peradaban besar, alasan setiap orang memilih untuk mengikuti aturan ini adalah karena aturan tersebut memastikan keamanan si pecundang. Selama kekuatan suatu peradaban mencapai tingkat tertentu, peradaban tersebut akan dapat menghindari nasib disapu bersih, dan ini bermanfaat bagi semua orang. Petik 2. Utusan Hut tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini memang sesuatu yang disepakati secara diam-diam. Selama makhluk-makhluk intelijen tidak musnah, pertempuran tidak akan pernah hilang. Satu-satunya hal yang akan berubah adalah cara mereka memilih untuk bersaing.
Imajinasi makhluk hidup membawa kemungkinan yang tak terbatas, dan karena tak ada habisnya, itu berarti bahwa mustahil bagi semua spesies yang berbeda untuk saling memahami secara penuh dan hidup berdampingan dalam damai. Sementara itu tertulis pada perjanjian damai bahwa perjanjian perdamaian melindungi semua peradaban. Ketika itu benar-benar dilakukan, akan ada pemahaman implisit dari aturan bahwa hanya sebuah peradaban di kelas sistem bintang yang memenuhi syarat untuk menerima hak istimewa ini. Alam semesta sangat luas, dan banyak spesies menghilang setiap menit. Hanya peradaban yang memiliki tingkat kekuatan dan status tertentu yang berhak diperlakukan dengan penting. Menjadi kelas sistem star adalah persyaratan minimum. Hood dan Godora sama-sama di level itu. Meskipun ada banyak konflik antara kedua peradaban, konflik mereka akan dikendalikan dalam skala tertentu karena mereka jelas bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak kepada pihak lain. Dengan demikian, fokus mereka sebagian besar pada pertempuran manfaat. Karena mereka memiliki pesaing yang tidak dapat mereka sembelih, mereka hanya bisa memilih untuk mengabaikan manfaat. Sebenarnya, utusan Hood sangat tertarik pada saran pemimpin Darkstar sejak awal. Setelah hening sejenak, utusan Hood mengajukan pertanyaan yang menyebabkan pemimpin Darkstar mengalami sedikit perubahan ekspresi. Tujuan Darkstar adalah untuk membatalkan tradisi darah murni Godora dan menciptakan Godora baru. Namun, kehancuran yang kamu sebabkan Godora telah melampaui garis bawah, dan kamu diakui sebagai organisasi teroris. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu akan memiliki peluang untuk menjadi penguasa? Satu-satunya kesempatanmu adalah perubahan dalam rezim, tetapi belum lagi kemungkinan kecil itu. Saat Darkstar berkuasa, hukuman dari peradaban kelas Star Cluster akan segera datang. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kamu akan bebas dari segala dosa setelah memerintah Godora? Kecuali kamu dapat berdiri bahu-membahu dengan peradaban kelas Star Cluster, akan tiba saatnya kamu harus membayar harga untuk tindakan kamu. Aku benar-benar ingin tahu apa yang dipikirkan Darkstarmu. Ini bukan urusanmu, kata pemimpin Darkstar dengan nada aneh. Menurut tingkat kemakmuran planet ini, Godora akan mengalokasikan peringkat yang berbeda untuk planet ini. Planet induk dan beberapa planet lainnya adalah Grade S. Di bawahnya adalah Grade A, Hub Jubilee dan planet Golden Gate adalah contohnya. Grade lain turun adalah Grade B, dan di bawahnya adalah Grade C. Dalam sistem Garton Star, sebuah pesawat ruang angkasa yang tampak tua turun ke planet koloni Grade B, dan itu tampak sangat tidak signifikan di pelabuhan ruang angkasa yang sibuk. Ember, yang menyamar, melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa dan melihat-lihat kerumunan yang ramai dan pasukan yang tidak terlalu jauh. Sudut mulutnya kemudian meringkuk dengan dingin, dan dia mengangkat kedua tangannya setinggi mata. Kurangi menjadi debu. Suaranya ditransmisikan melalui komunikator mini ke armada yang tidak terlalu jauh dari planet koloni menunggu perintah mereka. Ada 3 induk Darkstar berbaring menunggu. Skala armada ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari penyergapan yang mereka lakukan di planet-planet bencana. Dalam beberapa hari setelah pecahnya kedua bencana mutasi, ada peningkatan yang jelas dalam jumlah binatang buas yang bersembunyi di sekitar cagar alam. Untuk mencegah gelombang binatang terbentuk, Herlus dan petugas lainnya akhirnya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mereka memimpin para pemain yang baru saja bergabung dengan kelompok tentara bayaran untuk memusnahkan sarang binatang buas dan mendirikan benteng pertahanan yang berbeda di berbagai lokasi di sekitar hutan belantara. Para pemain adalah kekuatan utama dalam memusnahkan binatang buas, dan benteng dengan cepat menjadi lokasi bagi para pemain untuk membentuk pesta dan menjual barang. Mayoritas binatang itu jauh lebih mudah dikendalikan daripada manusia. Menurut pemahaman Han Xiao tentang sumber mutasi, setelah memasuki fase kedua, sumber mutasi secara sadar akan mengendalikan gelombang binatang buas untuk menyerang berbagai tempat perlindungan, mengakibatkan serangan binatang buas menjadi lebih terorganisir. Ini adalah bentuk pembalasan dari sumber mutasi, tapi Han Xiao tidak terlalu terganggu olehnya. Bencana mutasi hanya merupakan ancaman besar bagi planet Aquamarine, tetapi levelnya sendiri telah melampaui batas atas versi 2.0, sehingga bencana mutasi hanya bisa menimbulkan ancaman terbatas pada Han Xiao. Han Xiao tidak memperlakukan sumber mutasi sebagai lawan yang penting. Lagi pula, dia punya kartu truf untuk berurusan dengan sumber mutasi. Tujuannya adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan rencana rekrutmennya, hal-hal lain seperti memberi pukulan pada Darkstar dan menyelesaikan mutation disaster tidak penting. Tetapi dari perspektif para pemain, bencana mutasi adalah misi jalur cerita utama pertama setelah peluncuran versi 2.0, dan itu sangat menantang. Untuk kemajuan misi storyline utama, para pemain melakukan banyak misi setiap hari. The Sanctuary, Black Star Mercenary Group, dan Godora tidak kekurangan misi dan peluang. Selama versi 1.0, para pemain mengembangkan pemahaman dasar terhadap planet Aquamarine, dan selama bencana mutasi, mereka semua bekerja bersama untuk misi bencana mutasi. Untuk sekali ini, ada perasaan aneh tentang komunitas kolektif. Para pemain biasanya dalam hubungan kompetitif satu sama lain, tetapi kali ini, mereka dituntut untuk bekerja sama sebagai satu. Perasaan yang aneh.
Han Xiao tidak perlu secara pribadi mengambil bagian dalam operasi bantuan bencana. Sebaliknya, para pemain berdiri di garis depan untuk operasi. Mereka bertemu banyak acara dan karakter yang berbeda setiap hari, dan kehidupan mereka sangat berlimpah. Berbagai aksi Black Star dan Ghidorah tidak lebih dari bagian dari jalan cerita di mata para pemain. Pada saat ini, para pemain planet Aquamarine masih tidak dapat berpartisipasi dalam acara-acara di tingkat Han Xiao. Selain merekrut pemain, Han Xiao tidak akan terlalu memperhatikan situasi pemain secara keseluruhan. Dia mengerti para pemain. Terlepas dari bagaimana keadaannya, para pemain akan selalu dapat menemukan ruang untuk menampilkan kekuatan mereka dan menciptakan kesenangan untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah kelompok yang paling proaktif, dan tidak perlu bagi Han Xiao untuk khawatir sama sekali. Beberapa hari kemudian, seperti yang Nagakin katakan padanya, Ghidorah mendirikan stasiun orbit Quantum Leap militer dan menghubungkan semua planet bencana. Selama Darkstar berani menunjukkan diri, mereka akan dihadapkan dengan serangan seperti guntur. Namun, Darkstar tiba-tiba mundur dan tidak lagi meluncurkan penyergapan. Badai di sistem bintang Garton tampaknya telah tenang. Tapi ini hanya persepsi yang salah. Tidak terlalu lama kemudian, sebuah berita mengejutkan seluruh sistem Star. Planet koloni Ghidorah, Long Arc, menderita serangan skala besar oleh Darkstar. Musuh mengirim 3 induk Darkstar dan lebih dari 4.000 kapal perang. Pasukan Ghidorah lokal bertempur dengan musuh dan menderita kerugian besar. Long Arc dibombardir dengan tembakan meriam, dan lebih dari 40 kota diratakan dengan kota-kota lain yang rusak parah. Perkiraan korban tewas bisa melebihi 300 juta. Menurut laporan itu, serangan dimulai ketika seorang anggota Darkstar melepaskan kemampuan Esper yang destruktif. Orang ini memiliki kemampuan untuk mengurangi tubuh manusia menjadi debu, dan ribuan orang binasa karena kemampuannya. Peradaban Ghidorah segera menanggapi serangan ini dan mengirim 3 gelombang bala bantuan. Mereka akhirnya berhasil menghancurkan lebih dari 1.000 kapal perang musuh dan 1 induk Darkstar. Planet-planet koloni Ghidorah telah menderita dari banyak serangan yang menyelidik secara historis, tetapi ini adalah satu-satunya saat ketika sebuah planet koloni hampir musnah. Tindakan Darkstar telah dilihat sebagai serangan teroris yang sangat menyeramkan, dan ini adalah peristiwa paling menakutkan selama 10 tahun terakhir di sistem Garton Star. Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa ini adalah sinyal bagi Darkstar untuk memulai perang lagi. Menelusuri insiden ini sampai ke akarnya, kemungkinan penyebab insiden ini adalah puluhan peradaban yang menderita musibah pada saat yang sama. Reaksi Ghidorah terhadap masalah ini masih belum jelas saat ini. Petik 2. Setelah menonton siaran berita, Han Xiao menghela nafas panjang. Hal-hal akhirnya telah berkembang ke keadaan seperti itu. Kerusakan yang disebabkan oleh Darkstar dengan menargetkan planet koloni jauh lebih besar daripada yang menargetkan semua planet bencana. Selanjutnya, Darkstar pergi keluar semua kali ini dan mengirim 3 induk Darkstar. Menurut informasi yang terungkap dalam kehidupan sebelumnya, bahkan pada puncaknya, Darkstar tidak memiliki lebih dari 15.000. Terlebih lagi, ada ember kecil yang membantu mereka dari dalam. Kemampuan Embers Esper benar-benar buruk ketika berhadapan dengan individu biasa. Dengan satu pemikiran, ia mampu mengurangi lingkungannya menjadi abu. Dia adalah alat pembantaian paling tajam di mata Darkstar, dan ini adalah pertama kalinya Ember menampilkan kemampuannya ke seluruh sistem Star. Darkstar tidak memiliki ribuan pabrik militer seperti Ghidorah. Setiap induk yang hilang tentu merupakan pukulan besar, dan mereka hanya bisa mengisi kekosongan dengan menghabiskan sejumlah besar uang. Menyerang Long Arc telah membuat mereka menjadi ibu, jelas merupakan kerugian besar. Namun, Han Xiao tahu bahwa Darkstar telah mencapai tujuan mereka. Insiden Long Arc yang mengerikan mengguncang seluruh peradaban Ghidorah. Setelah kejadian itu, sebuah teori dengan cepat dirumuskan. Ada yang percaya bahwa Darkstar hanya menyerang planet-planet bencana untuk menarik perhatian Ghidorah. Motif sejati mereka adalah untuk menyerang berbagai planet koloni. Dengan demikian, warga Ghidorah dari planet koloni lainnya mulai merasa terancam. Dukungan untuk operasi bantuan bencana di planet bencana jatuh ke dasar dalam satu malam. Banyak warga bahkan sangat meminta agar Ghidorah menarik pasukan yang dikirim untuk melindungi planet-planet bencana untuk melindungi mereka. Karena masalah ini berkaitan dengan keselamatan mereka sendiri, hampir semua warga Ghidorah dapat menerima penjelasan seperti itu, dan simpati mereka terhadap planet-planet bencana dibuang keluar jendela. Sebenarnya, insiden Long Arc tidak terkait dengan regu penanggulangan bencana. Alasan kekalahan Ghidorah adalah karena Darkstar menunjukkan kekuatan militer yang superior. Mereka mengeluarkan 3 induk, dan kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh planet koloni kelas B. Stasiun lompatan kuantum orbit militer tidak terhubung ke planet-planet koloni, dan akan membutuhkan banyak waktu bagi mereka untuk memasangnya kembali. Sementara Ghidorah adalah peradaban yang kuat, pasukan mereka tersebar di antara lebih dari 100 planet koloni. Mustahil bagi setiap planet untuk memiliki pertahanan yang kuat. Jika Darkstar benar-benar habis-habisan, mereka pasti akan dapat menghancurkan beberapa koloni. Jika tidak, Ghidorah tidak akan menganggap mereka sebagai ancaman besar.
Kali ini, Darkstar juga menderita kehilangan satu induk. Namun, mayoritas tidak akan fokus pada hilangnya organisasi teroris. Sebaliknya, fokus mereka akan tertuju pada kehancuran yang disebabkan oleh Darkstar dan kerugian Godora. Warga Godoran tidak dapat mempertahankan rasionalitas mereka, dan banyak dari mereka yang dihabiskan oleh ketakutan mereka. Selanjutnya, Darkstar masih mengipasi api di bayang-bayang. Tidak hanya kekacauan yang diciptakan, konflik antara darah murni dan darah campuran dihasut lagi. Banyak Godoran memiliki teman atau kerabat mereka yang tinggal di Long Arc, dan karena kematian mereka disebabkan oleh Darkstar, kebencian ini diarahkan pada darah campuran yang hidup di antara mereka. Darkstar selalu bertarung di bawah panji-panji darah campuran. Dalam keadaan seperti itu, para Godoran berdarah campuran yang tinggal di Godora menjadi pengganti darah murni untuk melampiaskan kemarahan mereka. Konflik di antara warga adalah hasil dari diskriminasi mereka yang mengakar terhadap darah campuran, dan ini hampir merupakan bagian dari tradisi mereka. Karena itu, bahkan pemerintah tidak berdaya menentangnya. Peradaban Hood selalu memperhatikan Godora. Setelah menyadari bahwa Godora mengalami sakit kepala hebat karena urusan internal mereka, Hood dengan rela memainkan peran sebagai ancaman eksternal. Armada Hood yang ditempatkan di Hyde Star System mulai mengambil tindakan. Mereka mulai mengirimkan serangan menyelidik di perbatasan Godoran dan terus memberikan tekanan pada mereka. Pukulan yang datang satu demi satu membuat Godora sulit bernapas. Bayangan Darkstar bisa dilihat di balik semua insiden ini, tapi ini hanya permulaan. Insiden Long Arc hanyalah percikan bagi serangkaian skema penuh. Namun, Han Xiao tidak berniat membiarkan Darkstar melanjutkan rencana mereka. Godora mungkin merasa jijik makan seasteriste. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak suka Godora, dia tidak akan senang atas kemalangan mereka. Bagaimanapun, Darkstar adalah musuh bersama mereka. Bencana mutasi adalah kunci dari insiden ini. Ini menghabiskan terlalu banyak energi Godora, dan Godora dengan cepat akan menyadari bahwa waktu semakin habis. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah menangani bencana mutasi pada akarnya. Dengan cara ini, mereka akan dapat menarik pasukan bantuan bencana mereka kembali, dan konflik internal perlahan-lahan akan diselesaikan. Aku memiliki salinan sumber mutasi di tangan aku, dan selama aku memberikannya kepada Godora, mereka akan dapat menemukan penawarnya dengan cepat dan bencana mutasi akan diselesaikan. Selama dia memecahkan masalah yang paling mendesak, Godora akan bisa mengatur napas dan fokus berurusan dengan Darkstar. Semakin mendesak kebutuhan mereka, semakin banyak manfaat yang bisa ditukar dengan sumber mutasi di tangannya. Sudah hampir waktunya. Sementara Godora akan bersedia untuk menawarkan harga yang jauh lebih tinggi jika aku menyeret masalah ini, tidak ada kebutuhan bagi aku untuk menunggu sampai Darkstar menuai panen besar sebelum mengambil tindakan. Selama Godora memahami betapa pentingnya waktu bagi mereka, mereka akan memahami konsekuensi dari tidak menghentikan Darkstar. Han Xiao kemudian mengirim permintaan komunikasi ke Nagakin. Setelah menunggu setengah hari, pihak lain masih tidak mengangkat teleponnya. Han Xiao bingung dan memutuskan untuk secara pribadi mengunjungi kamp Godora untuk menemukan Nagakin. Namun, ia dihentikan oleh asisten Nagakin. Bintang hitam, petugas Nagakin menginstruksikan aku untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya jika tidak ada yang penting. Silakan kembali. Petik 2. Apa yang terjadi? Dia sedang dalam pertemuan dengan eselon atas dan tidak punya waktu untuk bertemu denganmu, kata asisten dengan nada tegas. Nagakin tidak akan menolaknya di luar pintu di masa lalu. Setelah berpikir sejenak, Han Xiao segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan Godora menghadapi masalah internal dan eksternal, seorang perwira tinggi seperti Nagakin secara alami memiliki banyak hal untuk dilakukan. Di mata Nagakin, Han Xiao tidak lagi penting. Han Xiao mengelus dagunya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tidak bersikeras melihat Nagakin tetapi meninggalkan kamp Godoran sebagai gantinya. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia ingin menyerahkan sumber mutasi, waktunya tidak terlalu tepat. Jika tidak, dia akan dicurigai memiliki sumber mutasi sebelumnya tetapi tidak membawanya keluar lebih awal. Karena itu, yang terbaik adalah ia mengadakan pertunjukan. Karena alasan aku adalah bahwa sumber mutasi ini berasal dari Floating Dragon, mengapa aku tidak melakukan perjalanan kembali untuk mengadakan pertunjukan? Han Xiao kemudian menyebutkan masalah itu kepada petugasnya dan meninggalkan planet Aquamarine di Blacklight Steel. Setelah 2 jam, Nagakin mengakhiri pertemuan dan mendengar bahwa Han Xiao sedang mencarinya. Black Star tidak berhasil menemukanku dan pergi dengan pesawat ruang angkasa. Nagakin mengerutkan kening sesaat sebelum menggelengkan kepalanya. Karena Black Star tidak bersikeras melihatnya, itu seharusnya bukan sesuatu yang penting. Dia tidak ingin membuang waktu untuk masalah sekecil itu. Berbagai departemen berantakan karena insiden Long Arc, dan para petinggi ingin menariknya keluar dari planet Aquamarine. Nagakin juga sangat sibuk, dan dia tidak punya waktu untuk peduli tentang Han Xiao. Rencananya sedang dilaksanakan, dan kita pasti akan dapat sangat melelahkan kekuatan Godora kali ini.
Di markas Darkstar, wakil ketua menyampaikan pidatonya di sebuah konferensi, dan nadanya dipenuhi dengan kegembiraan. Kami menciptakan masalah yang cukup besar bagi Godora, dan tentu saja mustahil bagi mereka untuk mengeluarkan pasukan bantuan bencana mereka. Karena mereka sudah memulai operasi bantuan bencana, menyerah di tengah jalan hanya akan mengguncang reputasi mereka di galaksi. Namun, jika mereka bersikeras melanjutkan operasi bantuan bencana, konflik di dalam negara mereka hanya akan menjadi lebih hebat. Jika mereka memilih untuk menyerah, kita bisa keluar semua dan dengan mudah menghapus beberapa planet bencana ini. Kita tidak hanya akan dapat menyingkirkan peradaban yang tunduk pada Godora, kita akan dapat menciptakan kesalahpahaman bahwa kehancuran mereka adalah akibat dari Godora menyerah pada mereka. Petik 2. Ini hanya contoh sederhana, kata orang yang bertanggung jawab atas intelijen. Dengan kata lain, terlepas dari apa yang dipilih Godora, kita akan tetap menjadi pemenang dan memegang inisiatif. Bencana mutasi, peradaban Hut, dan konflik internal akan menempati kekuatan Godora, cibir Degulish, dan kami memiliki cukup kesempatan untuk mempersiapkan rencana kami berikutnya. Bencana mutasi telah menghentikan sebagian besar pasukan Godora, dan semakin lama masalah ini terjadi, semakin serius masalah yang akan terjadi. Jika masalah ini dapat bertahan selama 1 atau 2 tahun. Petik 2. Waktu yang tepat sulit untuk diperkirakan, tetapi dengan kemampuan penelitian Godora, mereka tidak akan dapat menyelesaikan bencana mutasi dalam waktu dekat. Orang yang bertanggung jawab atas intelijen juga tertawa. Orang-orangku sudah mengkonfirmasi bahwa Godora belum memperoleh sumber mutasi yang kita kehilangan sebelumnya. Mereka hanya berhasil mendapatkan bed pesan rahasia yang kosong. Peradaban batu suci seharusnya merampasnya secara rahasia, dan Godora masih dalam kegelapan tentang apa yang bersembunyi di manik-manik. Petik 2. Sebagai petugas naga terapung dan satu-satunya divisi bersenjata naga terapung yang beroperasi di luar, Han Xiao bukan lagi individu tanpa nama dari beberapa tahun yang lalu. Berita tentang dia ada di sekitar, dan model pesawat ruang angkasanya secara alami bukan rahasia. Semua pesawat ruang angkasa yang diparkir di Jubilee Hub ditempatkan di wilayah gudang. Gudang itu terhubung ke pelabuhan, dan melihat dari luar Jubilee Hub, pelabuhan itu seperti jendela raksasa. The Blacklight Shield mirip dengan Ferrari pesawat ruang angkasa, membual efek memutar kepala besar. Setelah beberapa orang bertanya-tanya, Bafuli dengan mudah menemukan di mana ia diparkir. Gudang AD0074 Set. Jubilee Hub memang memberinya gudang kelas tinggi. Petik 2. Bafuli menjadi bersemangat. Nomor seri gudang ini terletak di wilayah kelas tinggi, dan itu seperti tempat terbaik di tempat parkir. Keamanan jauh lebih ketat, dan fasilitas yang ada lebih baik. Misalnya, pesawat ruang angkasa Bafuli sendiri hanya bisa diparkir di slot biasa yang dimulai dengan E. Perlakuannya sangat berbeda. Lagi pula, Han Xiao adalah seorang tentara bayaran yang terkenal di Garton Star System dan telah ditempatkan di Jubilee Hub selama beberapa tahun. Selain itu, pesawat ruang angkasanya juga kelas tinggi, jadi Jubilee Hub secara alami memberinya perawatan terbaik. Ini membuatnya semakin sulit bagi Bafuli untuk merebut pesawat ruang angkasa. Bafuli mengerti dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan bisa berurusan dengan Han Xiao. Bintang hitam telah membuktikan kekuatannya selama beberapa tahun terakhir di alam semesta. Setahun sebelumnya, dia bahkan bekerja sama dengan Godora untuk menyingkirkan Calamity Great Super. Kemasyurannya menjulang tinggi, dan Bafuli tidak berani meremehkannya. Menjadi bajak laut ruang angkasa, penilaiannya sangat penting. Namun, Bafuli tidak berencana untuk menyerah. The Blacklight Shield terlalu menggoda, dan karena Black Star tidak berada di dekat pesawat ruang angkasanya, mereka tidak perlu menghadapinya dalam pertempuran. Catatan entry hanya memiliki nama Han Xiao, yang berarti tidak ada orang lain di kapal. Jadi, ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun dia tidak berani melawan Black Star, dia masih punya nyali untuk mencuri sesuatu. Bafuli membawa bawahan bajak laut ruangnya untuk menenun melalui bagian rumit dari gudang. Sesampainya di gudang tempat Blacklight Shield diparkir, mereka disambut oleh gerbang paduan tebal dan hanya bisa masuk setelah identitas mereka diverifikasi. Namun, itu adalah metode biasa, dan bajak laut luar angkasa jelas memilih metode kekerasan. Mata Bafuli melebar, dan matanya yang kemerahan mulai menyala dengan nyala merah. Suara mendesing. Saat berikutnya, pilar api ditembakkan dari matanya pada suhu yang menakutkan. Bagian pintu yang bersentuhan dengan pilar api dengan cepat berubah menjadi merah, dan paduannya melunak. Menggunakan matanya untuk menembakkan api adalah kemampuan Esper Bafuli dan juga sumber julukannya. Panas api meningkat seiring kemampuannya berkembang. Pada awalnya, suhu nyalanya hanya beberapa ratus derajat. Sekarang miliknya adalah Grade B Super, suhu apinya beberapa ribu derajat, mirip dengan suhu permukaan bintang. Dengan demikian, tidak sulit untuk membakar lubang di pintu. KKK. Sirene berbunyi, dan dinding di sekitarnya tiba-tiba terbuka. Menara pertahanan muncul dari dinding dan menembaki Bafuli. Di hadapan daya tembak yang kuat, bajak laut luar angkasa mengambil perisai mereka. Cahaya kuning bersinar dapat terlihat pada perisai mereka, itu adalah lapisan perisai energi, menghalangi serangan dari menara.
Armor Befuli mengubah bentuknya dengan cepat dan berubah menjadi baju besi berat yang menutupi seluruh tubuhnya dengan pertahanan sebagai prioritas. Api Turtle tidak bisa menembus armornya, dan satu-satunya lubang terletak di matanya. Selanjutnya, armor itu bahkan memiliki kemampuan untuk memperkuat kemampuan espernya. Pilar api meluas dan berangsur-angsur menjadi warna biru gelap dengan suhu naik dengan cepat. Tatapan Befuli menyapu melewati menara, dan pilar api menyapu menara juga. Dalam waktu kurang dari 2 detik, semua menara pertahanan dihancurkan. Alarm terus berdering, dan para penjaga bergegas mendekat. Namun, Befuli telah membuat lubang yang cukup besar untuk mereka lewati. Berjalan ke gudang, Blacklight Shield berdiri diam di depan bajak laut ruang angkasa. Semua wajah mereka penuh kegembiraan saat ini. Hahaha, kapal ini milik kita sekarang. Befuli menghentikan kemampuan espernya, dan ekspresi keserakahan terlihat di wajahnya. Sambil mengeluarkan komunikatornya, dia berteriak, apakah pengikatnya sudah siap? Proyeksi bawahannya muncul di komunikator. Tidak masalah, bos. Pesawat ruang angkasa kami telah meninggalkan pelabuhan, jadi selama kamu menerbangkan Blacklight Shield keluar dari pelabuhan, kami akan dapat menyeretnya pergi. Petik 2. Ada 2 langkah utama untuk merampok pesawat ruang angkasa. Langkah pertama adalah memasuki gudang dan memperbaiki peralatan propulsi dan perangkat elektromagnetik. Setelah meninggalkan pelabuhan, langkah kedua adalah menggunakan pesawat ruang angkasa mereka sendiri untuk menyeret pesawat ruang angkasa yang dirampok melalui perangkat elektromagnetik. Perompak ruang angkasa tidak akan dapat menonaktifkan sistem air pesawat ruang angkasa dalam waktu singkat, dan mereka hanya bisa menggunakan pengganggu untuk mencegah pengiriman atau pengiriman yang dikirim atau diterima oleh pesawat ruang angkasa. Ini untuk mencegah pemilik pesawat ruang angkasa dari mengendalikan pesawat ruang angkasa dari jarak jauh. Dengan demikian, pesawat ruang angkasa kemudian akan menjadi blok logam yang berada di bawah belas kasihan bajak laut ruang angkasa. Selama mereka bisa menangkap pesawat ruang angkasa, mereka akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk bekerja di kapal renovasi. Bahkan jika mereka tidak dapat menonaktifkan sistem AI, mereka masih dapat menjual pesawat ruang angkasa di pasar gelap dengan harga tinggi. Para pedagang pasar gelap kemudian akan menyewa mekanika untuk menginstal sistem AI baru. Hampir setiap pedagang pasar gelap akan memiliki mekanik virtual di bawah mereka. Perompak luar angkasa sangat akrab dengan prosedur ini, dan hampir semua dari mereka merampok pesawat ruang angkasa dengan cara ini. Bawahan Befuli tidak menunda dan dengan cepat menginstal semua alat yang relevan di badan pesawat ruang angkasa. Di sisi lain, Befuli telah membuang pengganggu sinyal untuk sementara menonaktifkan semua bentuk komunikasi. Bahkan jika Black Star tahu bahwa pesawat ruang angkasanya dirampok, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pada saat dia bergegas kembali, kita akan pergi dengan pesawat ruang angkasa sudah. Befuli lalu berjalan menuju lubang palka dengan matanya yang bersinar, siap untuk menembus pesawat ruang angkasa. Dia yakin bahwa, dengan suhu nyalanya, dia akan mampu membakar lubang di hampir semua pesawat ruang angkasa. Itu pasti sulit bagi pertahanan pesawat ruang angkasa untuk bertahan melawan kelas B super seperti dia. Jadi, pesawat ruang angkasa ini sebaik miliknya. Ledakan. Tepat ketika Befuli hendak melepaskan kemampuannya, Blacklight Shield tiba-tiba bergerak. Mesinnya tiba-tiba diaktifkan, dan tiba-tiba melayang di udara. Bang! The Blacklight Shield memotong semua peralatan yang terhubung ke perut kapal. Berputar 360 derajat di udara, itu membuat semua orang di sekitarnya terbang. Tubuh Befuli menghantam dinding gudang, dan setelah menatap Blacklight Shield yang mengambang, dia melihat sinar laser mengembang dengan cepat. Apa? Sinar laser yang menyilaukan menelan Befuli yang tertegun. Ledakan. Sebagai petugas naga terapung dan satu-satunya divisi bersenjata naga terapung yang beroperasi di luar, Han Xiao bukan lagi individu tanpa nama dari beberapa tahun yang lalu. Berita tentang dia ada di sekitar, dan model pesawat ruang angkasanya secara alami bukan rahasia. Semua pesawat ruang angkasa yang diparkir di Jubilee Hub ditempatkan di wilayah gudang. Gudang itu terhubung ke pelabuhan, dan melihat dari luar Jubilee Hub, pelabuhan itu seperti jendela raksasa. The Blacklight Shield mirip dengan Ferrari pesawat ruang angkasa, membual efek memutar kepala besar. Setelah beberapa orang bertanya-tanya, Befuli dengan mudah menemukan di mana ia diparkir. Gudang AD0074 Set. Jubilee Hub memang memberinya gudang kelas tinggi. Petik 2. Befuli menjadi bersemangat. Nomor seri gudang ini terletak di wilayah kelas tinggi, dan itu seperti tempat terbaik di tempat parkir. Keamanan jauh lebih ketat, dan fasilitas yang ada lebih baik. Misalnya, pesawat ruang angkasa Befuli sendiri hanya bisa diparkir di slot biasa yang dimulai dengan E. Perlakuannya sangat berbeda. Lagi pula, Han Xiao adalah seorang tentara bayaran yang terkenal di Garton Star System dan telah ditempatkan di Jubilee Hub selama beberapa tahun. Selain itu, pesawat ruang angkasanya juga kelas tinggi, jadi Jubilee Hub secara alami memberinya perawatan terbaik. Ini membuatnya semakin sulit bagi Befuli untuk merebut pesawat ruang angkasa. Befuli mengerti dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan bisa berurusan dengan Han Xiao.
Bintang hitam telah membuktikan kekuatannya selama beberapa tahun terakhir di alam semesta. Setahun sebelumnya, dia bahkan bekerja sama dengan Godora untuk menyingkirkan Calamity Great Super. Kemasyurannya menjulang tinggi, dan Befuli tidak berani meremehkannya. Menjadi bajak laut ruang angkasa, penilaiannya sangat penting. Namun, Befuli tidak berencana untuk menyerah. The Black Light Steel terlalu menggoda, dan karena Black Star tidak berada di dekat pesawat ruang angkasanya, mereka tidak perlu menghadapinya dalam pertempuran. Catatan entry hanya memiliki nama Han Xiao, yang berarti tidak ada orang lain di kapal. Jadi, ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun dia tidak berani melawan Black Star, dia masih punya nyali untuk mencuri sesuatu. Befuli membawa bawahan bajak laut ruangnya untuk menenun melalui bagian rumit dari gudang. Sesampainya di gudang tempat Black Light Steel diparkir, mereka disambut oleh gerbang paduan tebal dan hanya bisa masuk setelah identitas mereka diverifikasi. Namun, itu adalah metode biasa, dan bajak laut luar angkasa jelas memilih metode kekerasan. Mata Befuli melebar, dan matanya yang kemerahan mulai menyala dengan nyala merah. Suara mendesing. Saat berikutnya, pilar api ditembakkan dari matanya pada suhu yang menakutkan. Bagian pintu yang bersentuhan dengan pilar api dengan cepat berubah menjadi merah, dan paduannya melunak. Menggunakan matanya untuk menembakkan api adalah kemampuan Esper Befuli dan juga sumber julukannya. Panas api meningkat seiring kemampuannya berkembang. Pada awalnya, suhu nyalanya hanya beberapa ratus derajat. Sekarang miliknya adalah Grade B Super, suhu apinya beberapa ribu derajat, mirip dengan suhu permukaan bintang. Dengan demikian, tidak sulit untuk membakar lubang di pintu. KKK. Sirene berbunyi, dan dinding di sekitarnya tiba-tiba terbuka. Menara pertahanan muncul dari dinding dan menembaki Befuli. Di hadapan daya tembak yang kuat, bajak laut luar angkasa mengambil perisai mereka. Cahaya kuning bersinar dapat terlihat pada perisai mereka, itu adalah lapisan perisai energi, menghalangi serangan dari menara. Armor Befuli mengubah bentuknya dengan cepat dan berubah menjadi baju besi berat yang menutupi seluruh tubuhnya dengan pertahanan sebagai prioritas. Api turret tidak bisa menembus armornya, dan satu-satunya lubang terletak di matanya. Selanjutnya, armor itu bahkan memiliki kemampuan untuk memperkuat kemampuan Espernya. Pilar api meluas dan berangsur-angsur menjadi warna biru gelap dengan suhu naik dengan cepat. Tatapan Befuli menyapu melewati menara, dan pilar api menyapu menara juga. Dalam waktu kurang dari 2 detik, semua menara pertahanan dihancurkan. Alarm terus berdering, dan para penjaga bergegas mendekat. Namun, Befuli telah membuat lubang yang cukup besar untuk mereka lewati. Berjalan ke gudang, Black Light Steel berdiri diam di depan bajak laut ruang angkasa. Semua wajah mereka penuh kegembiraan saat ini. Hahaha. Kapal ini milik kita sekarang. Befuli menghentikan kemampuan Espernya, dan ekspresi keserakahan terlihat di wajahnya. Sambil mengeluarkan komunikatornya, dia berteriak, apakah pengikatnya sudah siap? Proyeksi bawahannya muncul di komunikator. Tidak masalah, bos. Pesawat ruang angkasa kami telah meninggalkan pelabuhan, jadi selama kamu menerbangkan Black Light Steel keluar dari pelabuhan, kami akan dapat menyeretnya pergi. Petik 2. Ada 2 langkah utama untuk merampok pesawat ruang angkasa. Langkah pertama adalah memasuki gudang dan memperbaiki peralatan propulsi dan perangkat elektromagnetik. Setelah meninggalkan pelabuhan, langkah kedua adalah menggunakan pesawat ruang angkasa mereka sendiri untuk menyeret pesawat ruang angkasa yang dirampok melalui perangkat elektromagnetik. Perompak ruang angkasa tidak akan dapat menonaktifkan sistem AI pesawat ruang angkasa dalam waktu singkat, dan mereka hanya bisa menggunakan pengganggu untuk mencegah pengiriman atau pengiriman yang dikirim atau diterima oleh pesawat ruang angkasa. Ini untuk mencegah pemilik pesawat ruang angkasa dari mengendalikan pesawat ruang angkasa dari jarak jauh. Dengan demikian, pesawat ruang angkasa kemudian akan menjadi blok logam yang berada di bawah belas kasihan bajak laut ruang angkasa. Selama mereka bisa menangkap pesawat ruang angkasa, mereka akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk bekerja di kapal renovasi. Bahkan jika mereka tidak dapat menonaktifkan sistem AI, mereka masih dapat menjual pesawat ruang angkasa di pasar gelap dengan harga tinggi. Para pedagang pasar gelap kemudian akan menyewa mekanika untuk menginstal sistem AI baru. Hampir setiap pedagang pasar gelap akan memiliki mekanik virtual di bawah mereka. Perompak luar angkasa sangat akrab dengan prosedur ini, dan hampir semua dari mereka merampok pesawat ruang angkasa dengan cara ini. Bawahan Befuli tidak menunda dan dengan cepat menginstal semua alat yang relevan di badan pesawat ruang angkasa. Di sisi lain, Befuli telah membuang pengganggu sinyal untuk sementara menonaktifkan semua bentuk komunikasi. Bahkan jika Black Star tahu bahwa pesawat ruang angkasanya dirampok, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pada saat dia bergegas kembali, kita akan pergi dengan pesawat ruang angkasa sudah. Befuli lalu berjalan menuju lubang palka dengan matanya yang bersinar, siap untuk menembus pesawat ruang angkasa. Dia yakin bahwa, dengan suhu nyalanya, dia akan mampu membakar lubang di hampir semua pesawat ruang angkasa. Itu pasti sulit bagi pertahanan pesawat ruang angkasa untuk bertahan melawan kelas B Super seperti dia. Jadi, pesawat ruang angkasa ini sebaik miliknya.
Ledakan. Tepat ketika Befuli hendak melepaskan kemampuannya, Blacklight Steel tiba-tiba bergerak. Mesinnya tiba-tiba diaktifkan, dan tiba-tiba melayang di udara. Bang! The Blacklight Steel memotong semua peralatan yang terhubung ke perut kapal. Berputar 360 derajat di udara, itu membuat semua orang di sekitarnya terbang. Tubuh Befuli menghantam dinding gudang, dan setelah menatap Blacklight Steel yang mengambang, dia melihat sinar laser mengembang dengan cepat. Apa? Sinar laser yang menyilaukan menelan Befuli yang tertegun. Ledakan.